事了。乱暴しようか。じゃあ。行くよ、強化水月。Di tengah kabut senja, seorang pria bernama Doma yang merupakan prajurit bayaran yang sangat terkenal dengan keterampilannya dalam sebuah pertarungan yang sangat elit, yang dimana Doma saat itu sedang melangkah menuju ke sebuah markas geng yang bernama Xianji, yang dimana maksud kedatangan Doma ke sana hanyalah untuk mendapatkan kepala dari pimpinan geng tersebut. Dengan itu nantinya Doma akan mendapatkan hadiah. Doma tidak datang seorang diri, ia datang bersama dengan putra kesayangannya yaitu Xiaoqi. Kemudian Doma pun mencoba bernegosiasi bersama dengan pimpinan dari geng Xianji. Doma di sini berkata, "Aku akan melepaskanmu asalkan kau berani membayarku 3 kali lipat dari harga yang telah ada di poster ini." Dalam poster, kepala dari geng Xianji dihargai dengan harga 300 tel, dan jika kepala geng ini mampu membayar Doma dengan bayaran 900 tel, maka ia akan melepaskan kepala geng tersebut. Akan tetapi kepala geng ini yang merasa jika itu adalah sebuah hinaan untuk dirinya, ia pun bersama dengan seluruh anggotanya bersiap untuk menghabisi Doma. Doma pun segera meminta Xiaoqi menutup mata dan menghitung sebanyak mungkin yang ia bisa. Xiaoqi mengatakan hanya hitungan 9 saja, maka Doma harus bisa untuk menghabisi mereka semua. Alhasil kemudian setelah itu, 我这把刀借给你吧。singkat cerita, dengan kemahiran Doma menggunakan pedang, seluruh anggota geng pun berhasil ia kalahkan. Namun Doma tidak menghabisi mereka semua. Doma menyisakan 1 orang anggota dari Xiangzi, yang dimana itu adalah kepala dari geng Xiangzi tersebut. Lalu kemudian kepala geng botak ini yang mengetahui jika nyawanya pasti tidak akan tertolong. Ia pun bernegosiasi dengan Doma agar Doma tidak menghabisinya. Kemudian kepala geng Xiangzi memberikan seluruh uang yang ia punya, yang jumlahnya lebih dari 900 tel. Kemudian setelah itu Doma pun pergi setelah mendapatkan uang tersebut, dan ia pun menganggap jika semua kejadian ini tidak pernah terjadi di antara Doma dan juga ketua geng Xianzi. Doma dan juga Xiaoqi melanjutkan perjalanan mereka dengan menunggangi seekor kuda. Di tengah jalan mereka pun melihat ada sebuah pembantaian yang sangat sadis, yang dimana itu adalah kelompok dari para anggota kerajaan yang bertarung atau mungkin diserang oleh kawanan dari kelompok monster. Tapi semuanya telah mati. Doma yang merasa tidak ada hal yang harus ia lakukan, ia pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian di tengah jalan, Doma pun melihat jika ada seorang yang sedang menggendong seseorang yang sepertinya terluka parah. Orang itu pun meminta Doma untuk menolong mereka, membantunya sampai ke pusat kota untuk mengobati luka-luka dari orang yang ia gendong tersebut, yang ternyata itu adalah pangeran dari kerajaannya. Di sini Doma pun memberikan kesepakatan pada orang tua itu, jika ia bisa membayar sebanyak 300 tel, maka Doma akan berbaik hati membawa orang itu ke tempat seorang tabib untuk segera diobati. Tapi Pak Tua itu pun berkata, jika mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, ia segera menyerahkan seluruh harta benda yang tersisa yang ia miliki. Dan di sana Doma pun melihat sebuah selebaran yang terbang begitu saja, yang dimana isi dari selebaran tersebut adalah tawaran atau imbalan yang sangat banyak jika siapa saja berhasil untuk menangkap sosok ini, yang dimana tawaran yang diimbalkan sebanyak 6.000 tel. Tentunya jumlah yang tidak main-main. Doma pun segera berniat untuk menangkap sosok yang ada di selebaran tersebut, yang dimana kemudian juga ia tak lupa membawa 2 orang itu pada seorang tabib kenalannya yaitu Mo, untuk segera diobati luka dari pangeran tersebut. Lalu putri dari Mo yang bernama Yuya pun datang menghampiri mereka, dan di sini walaupun ia masih gadis kecil, tapi kemampuan berpedang Yuya
tidak boleh untuk diremehkan. Yang setelah itu, Dauma kemudian langsung mengambil selebaran yang tadi berhasil ia dapatkan dan memberitahukan kepada Yuye dan juga Mo dengan imbalan 6.000 tel. Maka jumlah itu tidak akan habis jika untuk menopang hidup mereka selama 1 tahun ke depan. Pria tua ini lalu berkata, jika orang yang ada di dalam selebaran tersebut merupakan sosok yang telah menghabisi ayah dari sang pangeran, yang dimana karena hal tersebut pangeran bermaksud untuk menuntut balas atas kematian ayahnya kepadanya. Namun dengan kondisinya sekarang, tentunya mustahil untuk anak ini dapat balas dendam pada sosok yang telah menghabisi ayahnya dengan sangat kejam. Kemudian Dauma berkata, jika aku mengantarkan kepala ular kepala ganda ke Biro Perlindungan Wei, maka apakah kalian semua akan memberikan imbalan sesuai yang ada dalam selebaran ini, sejumlah 600 tel? Orang itu pun hanya mengangguk, seolah dirinya meremehkan Dauma akan keberhasilannya tersebut. Sebab menurut rumor, jika orang ini telah menghilang selama 8 tahun ke belakang. Namun bagi seorang Dauma yang memiliki sebuah informasi yang sangat banyak, ia pun tidak memiliki rasa takut atas kegagalan, yang dimana kemudian esok harinya bersama dengan putranya Xiaoqi, Dauma langsung menuju ke arah barat mencari keberadaan ular kepala ganda demi imbalan 6.000 tel yang sudah sangat ia inginkan. Kemudian cerita pun berpindah pada sebuah penginapan bernama Feng Lai. Di sana terlihat ketua dari geng Xianzi yang saat ini sedang bercerita bersama dengan putra dari pemilik penginapan tersebut bernama Lai, yang dimana di kala itu sewaktu dirinya sedang bertemu dengan para musuh dari geng Xuanzi, ia pun terkenal sebagai sosok pemimpin yang sangat kejam, sadis dan juga beringas. Satu kali tebasan pedangnya saja mampu untuk membantai 17 orang sekaligus. Nampak Lai pun sangat terpukau. Ia yang sangat haus kekuatan, nampaknya ingin sekali berguru kepada ketua dari geng Xuanzi tersebut. Tak lama kemudian, ada sosok pria yang datang ke tempat itu. Semua orang pun berkata jika ada tamu yang datang. Kemudian pemilik penginapan lalu bertanya pada tamunya apakah ia mau makan atau menginap di sini, yang ternyata itu adalah Dauma bersama dengan Xiaoqi. Kemudian Dauma pun berkata jika ia datang kemari hanya untuk mencari seorang buronan saja, yang dimana kemudian Dauma langsung memperhatikan sekelilingnya, berharap jika buronan yang ia cari ada di tempat ini. Kemudian di sana juga melihat sosok Dauma yang datang ke sana. Kepala geng dari Xuanzi pun langsung bertekuk lutut memohon ampun agar Dauma tidak benar-benar menghabisinya. Sejak saat itu, Lai pun menjadi sangat marah dan muak padanya. Orang yang ia anggap hebat ternyata hanyalah seorang pecundang sampah yang hanya pandai membual saja. Malam harinya, istri dari pemilik penginapan pun mengeluh karena stok persediaan air mereka saat ini sudah benar-benar tinggal sedikit lagi. Namun mereka tidak bisa mendapatkan pasokan air lagi dikarenakan pajak air di tempat ini sangatlah tinggi sekali. Setelah desa Pasir Merah sekarang dipimpin oleh seorang pejabat yang sangat korup, yaitu Chang Guireng. Kemudian di sini, Dauma pun lalu datang menemui mereka. Ia pun berkata pada pemilik penginapan jika ia minta diantarkan pada sebuah tempat, yaitu pemandian air panas. Karena di desa Pasir Merah ini, tempat pemandian air panas adalah tempat yang sangat terkenal di seluruh penjuru negeri. Namun sesampainya di tempat itu, Dauma pun di sini terkejut karena tempat pemandian air panas yang tadinya dibuka untuk umum dan boleh digunakan oleh siapa saja, sekarang telah beralih fungsi menjadi kantor kepala desa, dan untuk masuk ke dalam sana tidak sembarangan orang diperbolehkan. Ayah Lai juga memperingatkan pada Dauma agar sebaiknya ia tidak gegabah dan mencoba untuk tetap masuk ke dalam sana, dikarenakan saat ini di dalam ada seorang anggota pejabat yang dimana ia sangat kejam dan juga gemar untuk korup, menindas para rakyat yang lemah, semua dipajaki olehnya. Pejabat tersebut tak lain bernama Chang Guireng. Kok mirip di Konoha ya? Tapi ya udahlah, lanjut.
Namun di sini Doma pun tidak memperdulikan hal itu. Ia pun tetap memutuskan untuk masuk. Dan di dalam pemandian air panas, Doma pun dilihati oleh para orang-orang yang nampaknya tidak suka dengan kehadiran Doma di sana. Doma tidak peduli. Ia pun memilih sebuah kolam pemandian air panas yang nampaknya sangat sepi. Akan tetapi sewaktu Doma hendak masuk dan berendam di dalam kolam pemandian air panas tersebut, tiba-tiba saja orang-orang pun berdatangan dan langsung menghalangi Doma agar sebaiknya Doma tidak menggunakan kolam tersebut. Dan pada akhirnya Doma yang sangat kesal dengan semua penindasan ini. Kemudian dari dalam kolam pemandian air panas tersebut, kemudian muncul sosok bertubuh besar dan juga kekar yang ternyata ia adalah Chang Guireng, sosok pejabat korup yang sangat menakutkan sekali. Lalu Chang Guireng pun di sini sangat kagum dan terpukau sewaktu melihat Doma mampu mengalahkan orang-orang yang dimana mereka semua adalah petarung terbaik dari Chang Guireng walaupun hanya dengan tangan kosong. Namun mereka pun berhasil ditewaskan oleh seorang Dauma. Kembali ke penginapan Feng Lai, di sana Lai pun bertanya pada Xiaoqi apakah ayahnya memang benar-benar seorang pendekar yang sangat hebat. Tentunya Xiaoqi yang selama ini selalu ikut kemanapun sang ayah pergi. Ia pun mengatakan jika memang hal itu adalah sebuah fakta yang sebenarnya. Namun Lai yang banyak kecewa pada sosok orang-orang yang mengaku sebagai pendekar, tapi aslinya hanyalah seorang pecundang sampah. Ia pun tidak mempercayai hal tersebut. Lalu sang ibu pun datang. Di sini Ibu Lai pun mendengar jika saat ini Lai sedang menyelek-nyelekan ayahnya di hadapan Xiaoqi. Lai berkata jika ayahnya adalah seorang pecundang yang sangat payah, sangat berbeda dengan ayah dari Xiaoqi. Kemudian ia pun segera menampar Lai. Tamparan keras dari sang ibu barusan membuat Lai akhirnya bertekad sangat bulat. Ia pun meminta Xiaoqi untuk juga mengajaknya dalam membantunya mencari sosok ular berkepala ganda yang akan diburu oleh ayah dari Xiaoqi. Kemudian di sini Xiaoqi pun bingung, tidak menjawab sepatah kata pun karena semua keputusan ada di tangan ayahnya. Tapi Lai pun di sini bertekad jika suatu hari nanti ia harus menjadi jauh lebih kuat dari saat ini dengan berguru kepada ayah Xiaoqi agar nantinya ia dapat menghabisi orang-orang yang telah menganiaya keluarganya selama ini. Sementara di kediaman Chang Guiren saat ini, Dauma pun sedang berbicara bersama dengan Chang Guiren, yang dimana Chang Guiren pun langsung berkata pada Dauma, apakah ia bersedia untuk menjadi anggota atau bagian dari Chang Guiren. Chang Guiren menjanjikan sesuatu yang sangat mewah untuk Dauma, tunjangan berkali-kali lipat dan juga fasilitas mewah, serta tak hanya itu, gaji juga naik per 3 juta setiap bulannya, asalkan Dauma mau menjadi anggota dari Chang Guiren. Tapi di sini Dauma pun berkata jika dirinya sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Bagi Dauma kebebasan adalah keutamaan untuknya. Dauma lebih memilih hidup bebas tanpa terikat dengan aturan siapapun. Kemudian Dauma pun pergi. Di tengah jalan, ayah dari Lai pun bertanya pada Dauma apakah ia benar-benar bersungguh-sungguh akan memberikan hadiah jika ayah dari Lai memberitahu orang yang sedang dicari oleh Dauma. Dauma pun berkata semua itu tergantung besar kecilnya dari informasi yang telah diberikan padanya. Apakah informasi itu benar-benar berharga ataukah hanya informasi sampah? Dan jika informasi itu sangat berharga, Dauma mampu membayar sebanyak 2000 tel, yang dimana kemudian ayah Lai pun langsung membuka bajunya. Ia menunjukkan sebuah tato ular yang ada pada tubuhnya ke hadapan Dauma, dan ia juga mengaku jika ular berkepala ganda adalah dirinya yang sedang ia cari. Belasan tahun silam, ayah Lai rupanya telah menghabisi sosok yang sangat terkenal, yang dimana semua itu ia lakukan hanya demi imbalan beberapa tel. Kemudian ia pun sengaja tidak menghabisi anaknya dikarenakan ia tidak tega jika harus membantai seorang anak kecil yang tanpa disadari cerita ini adalah cerita dari sosok anak yang telah diselamatkan oleh Mo sebelumnya. Dauma yang melihat cara bertarung dari ayah Lai sama sekali sangat payah dan tidak mencerminkan sosok buronan yang sedang ia cari. Ia pun hanya menganggap semua itu adalah sebuah lelucon belaka, yang kemudian Dauma pun meminta ayah Lai untuk sebaliknya kembali dan mengurus penginapannya dengan benar.
Setibanya di penginapan, Doma langsung menjemput Shioki untuk mengajaknya segera tidur dikarenakan waktu yang sudah sangat larut malam. Namun kemudian setelah itu, Lai pun di sini menyalahkan ayahnya, yang dimana sang ayah menurut Lai adalah sosok yang sangat sampah, pecundang dan tidak berguna. Dikarenakan andai saja ayah Lai memiliki jiwa bertarung seperti ayah dari Shioki, maka pastinya di desa ini tidak akan berani ada orang yang menindasnya, seperti halnya Chang Guiren yang selalu saja menindas mereka sesuka hati Chang Guiren. Karena hal tersebut, Lai pun memutuskan untuk pergi saja dari rumah. Akan tetapi sewaktu Lai hendak membuka pintu, tiba-tiba saja ia pun diterabrak oleh putra dari Chang Guiren yang mengendarai kuda. Putra dari Chang Guiren ini meminta semua hutang-hutang dari keluarga ayah Lai harus dibayar malam ini juga, yang dimana hal itu sangat bertolak belakang karena mereka masih memiliki 2 hari lagi waktu untuk jatuh tempo hutang mereka. Namun putra dari Chang Guiren ini tidak mau tahu, ia hanya menginginkan uang itu malam ini juga, yang kemudian sewaktu ayah Lai berkata jika semua ini bukanlah waktu kesepakatan dari hutang piutang mereka. Namun putra Chang Guiren berkata jika semua ini dikarenakan ayahlah yang telah membiarkan dan mungkin bekerja sama dengan seorang pemberontak yang saat ini sedang menginap di kamarnya, yang tak lain ia adalah Dauma. Putra Chang Guiren pun di sana sangat marah karena hal tersebut, hingga ia pun berniat untuk menghabisi Lai bersama dengan istrinya. Di lain sisi di kamarnya, Dauma juga nampaknya hendak diserang oleh seorang pembunuh, yang dimana kemudian ia pun berhasil membalikkan keadaan dan dengan sangat mudah membantai sosok itu. Tapi masalahnya, sosok pembantai tidak datang hanya satu saja, melainkan begitu banyak jumlahnya yang membuat Dauma pun akhirnya mengeluarkan jiwa pertarungan sejatinya. Di luar penginapan, putra dari Chang Guiren pun langsung menyuruh algojonya untuk mengeksekusi Lai bersama dengan ibunya, yang dimana di sini ayah Lai pun membungkuk dan memohon agar semua itu tidak dilakukan oleh putra dari Chang Guiren. Akan tetapi ia pun sama sekali tidak peduli, dan sang algojo pun kini telah bersiap memegang sebuah gada besar untuk membantai Lai dan juga sang ibu. Hal itu pun membuat kesabaran dari ayah Lai habis. Ia pun segera mengeluarkan kekuatan sebenarnya yang terdapat dalam tubuh ayah Lai, yang ternyata memang benar ucapannya beberapa waktu yang lalu jika dirinya adalah sosok ular berkepala ganda yang saat ini sedang diburu oleh Dauma. Melihat sosok ayahnya yang saat ini menjadi sosok mesin pembunuh yang sangat membrutal, di sini Lai pun terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka ayahnya yang hanya ia anggap sebagai sosok pecundang sampah belaka selama ini, tapi melainkan hari ini bisa menjadi sosok yang sangat mengerikan tepat di hadapan mata Lai. Barulah di sini Lai paham siapakah sosok ayahnya dan kenapa juga sang ibu selalu memarahi Lai setiap kali Lai menghina ayahnya di depan ibunya. Kemudian setelah itu Dauma pun datang, tapi sayangnya ayah dari Lai pun saat ini sudah diikat oleh beberapa tali yang tepat mengikat kedua tangannya dan juga kedua kakinya. Rupanya semua itu adalah ulah dari seorang Chang Guiren. Kemudian Dauma pun berkata pada Chang Guiren jika semua ini adalah yang mengawali putranya sendiri. Mendengar penjelasan dari Dauma tersebut, Chang Guiren pun segera menghukum putranya dengan cara menggantungnya hidup-hidup. Kemudian ia pun bertanya, apa kau cukup puas kepada Dauma? Dauma pun berkata, jika ia masih belum puas selama sosok buronan yang ia cari belum dihabisi. Tak menunggu waktu, Chang Guiren kemudian langsung menyuruh algojonya untuk menggantung juga sosok dari ular berkepala ganda. Chang Guiren kemudian bertanya pada Dauma, apakah sekarang kau sudah puas dan mau untuk bergabung menjadi anggotaku? Dan di sini Dauma pun berkata, jika ialah sendiri yang akan menghabisi sosok dari ular berkepala ganda. Kemudian Dauma langsung menebas tali yang mengikat leher dari ular kepala ganda. Kemudian setelah itu Dauma memberikan isyarat pada ular berkepala ganda
untuk langsung menyerang Chang Guiren. Singkatnya, mereka berdua pun langsung menghajar dan membantai habis-habisan Chang Guiren. Hingga pada akhirnya Chang Guiren pun tewas terbunuh. Namun sayangnya ular berkepala ganda pun terkena pedang dari Chang Guiren hingga ia pun sekarat atau bahkan akhirnya mati nantinya. Melihat semua kejadian tersebut, Dauma pun tidak tega jika harus memenggal kepala dari ular berkepala ganda. Ia pun seketika itu melupakan hadiah 6.000 tel yang menjadi tujuan utamanya datang kemari. Namun, sebagai gantinya, Dauma memberikan 2.000 tel kepada Lai dan juga sang ibu sebagai biaya untuk ia melanjutkan hidupnya. Cerita pun kemudian berpindah pada sebuah tempat yang belum diketahui namanya. Di sana ada seorang senior bernama Diting yang saat ini nampaknya ia sedang merenung. Kemudian Diting pun dihampiri oleh juniornya, Guizi. Di sini Guizi menjelaskan pada Diting jika atasan mereka meminta mereka untuk meninggalkan tugas lain dan hanya berfokus pada satu tugas, yaitu menyelidiki satu orang pria yang berasal dari daerah tengah. Diting pun paham dengan hal itu dan ia juga mengenali siapakah sosok pria tersebut. Ia pun jadi heran, jadi rupanya pria tersebut masih hidup. Di tempat yang berbeda, Dauma bersama dengan Xiaoqi. Ia pun saat ini sedang dikejar oleh para orang yang ingin menghabisinya dikarenakan Dauma yang telah menghabisi Chang Guiren, seorang pejabat, yang dimana hal tersebut memancing pemerintah untuk memberikan hadiah sebanyak 50.000 tel bagi siapa saja yang berhasil menangkap Dauma, hidup maupun mati. Itulah alasan mengapa saat ini banyak orang yang menginginkan nyawa dari Dauma. Tergiur dengan jumlah 50.000 tel hadiah yang telah dijanjikan pemerintah, orang-orang ini pun menghalalkan segala cara agar Dauma dapat tertangkap, tak peduli hidup maupun mati. Tapi Dauma tidak menyerah begitu saja. Dengan kemampuan teknik berpedangnya, ia pun mencoba menghadapi para musuh-musuh ini yang ingin segera untuk menghabisinya, bahkan mungkin juga bersama dengan Xiaoqi. Walaupun pada awalnya Dauma pun dengan mudah untuk menghabisi satu persatu musuh yang ingin mengambil kepalanya, yang kemudian Dauma pun di sini kewalahan karena jumlah musuh yang terus saja berdatangan dan jumlahnya semakin banyak. Akhirnya Dauma pun di sini kewalahan, tapi untungnya sewaktu melihat ke arah depan, Xiaoqi pun berkata, ada kelompok berkuda yang sepertinya ingin membantu kita. Dauma pun di sini curiga. Dari kejauhan ia pun belum tahu apakah yang di depan itu musuh ataupun teman. Singkatnya, setelah jarak mereka semakin dekat, Dauma pun melihat jika itu adalah Ayuma bersama dengan para kelompok berkudanya, yang kemudian Dauma pun tahu jika mereka bermaksud untuk membantu Dauma. Hingga pada akhirnya mereka pun melesatkan beberapa anak panah yang tepat mengenai para musuh-musuh Dauma setelah Dauma menyuruh kudanya untuk melompat setinggi mungkin. Kemudian Ayuna pun mengajak Dauma untuk menemui ayahnya Mo di rumahnya, dan di sini di kerajaan Ayuna, Dauma pun disambut dengan sangat hangat. Tentunya dikarenakan Dauma sudah sangat mengenal siapakah sosok Mo, ia pun tidak menaruh sedikit pun rasa curiga kepada Ayuna. Singkatnya, setelah Dauma bertemu dengan Mo, Dauma pun melihat jika saat ini Mo sedang berbicara bersama dengan sosok pria bertopeng. Pria ini bernama Tuan Serba Tahu, juga sesuai dengan namanya yang ia sandang. Ia pun banyak mengetahui beberapa latar belakang dari Dauma dan juga Xiaoqi. Jika Dauma dulunya adalah seorang bocah biasa yang tiba-tiba saja bertekad untuk menjadi seorang pendekar pedang legendaris, dan Xiaoqi sendiri, ia adalah bocah laki-laki yang lahir di sebuah desa bernama Chang'an. Semua informasi yang akurat itu membuat Dauma pun kesal
Tuan Serba Tahu pun diangkat oleh Doma ke dinding. Doma mendesak untuk memberitahu siapakah sebenarnya Tuan Serba Tahu ini. Di sini Tuan Serba Tahu pun berkata pada Doma, jika semua identitas yang ia miliki itu tidak penting, tapi satu hal yang pasti, kehadiran Tuan Serba Tahu di tempat ini semata-mata hanyalah untuk membantu Doma saja. Akhirnya Doma pun memutuskan untuk melepaskan cekikan pada Tuan Serba Tahu tersebut. Tuan Serba Tahu kemudian meminta Doma untuk mengantarkannya pergi ke sebuah tempat yaitu Chang'an. Kemudian mau menghampiri Doma yang saat ini sedang menyendiri, entah memikirkan apa, maupun di sini meminta Doma agar sebaiknya esok ia menjaga orang-orang yang ikut bersama Doma dalam perjalanannya. Doma pun tidak diberitahu oleh Mo siapakah orang-orang yang esok akan ikut bersama dengannya. Yang kemudian cerita pun berpindah pada keesokan harinya. Semua orang pun bersiap untuk menuju ke kota Chang'an. Sebelum Doma pergi maupun memberikan beberapa dokumen bea cukai termasuk biaya untuk transportasi mereka, Doma pun menerimanya. Tapi Doma berkata jika mungkin semua dokumen dan biaya ini tidak diperlukan oleh Doma dikarenakan ia tidak berniat untuk melewati jalanan umum, jalanan yang biasa dilalui untuk menuju ke kota Chang'an. Kemudian muncul dua sosok berkuda lagi yang ternyata itu adalah Ayuna bersama dengan pengawalnya, dan di sini akhirnya Doma tahu siapakah sosok yang akan menemaninya lagi dalam perjalanannya menuju ke kota Chang'an. Kemudian maupun berkata pada Doma jika sebaiknya ia meminta Doma untuk menjaga dengan baik putrinya, dan dikarenakan ini adalah misi perjalanan pertama dari Yuna. Mau nampak sedikit khawatir dengan keselamatan dari Yuna, tapi selama ada Doma di sana maupun sedikit bisa bernapas dengan aman. Lalu kemudian Doma yang kesal memutuskan untuk pergi dan berangkat segera agar secepatnya tiba di kota Chang'an. Di tengah perjalanan mereka tersebut, Doma pun di sini bertanya pada Tuan Serba Tahu untuk apa ia minta diantarkan ke kota Chang'an. Tuan Serba Tahu menjawab, sebaiknya kalian tidak usah mengetahui apa yang akan aku lakukan di sana, karena ini bersifat rahasia dan nantinya kalian juga akan mengetahuinya sendiri, cepat ataupun lambat. Untuk saat ini kita hanya fokus menuju ke kota Chang'an, karena di sana nantinya Tuan Serba Tahu bermaksud akan mengacaukan sebuah pekerjaan yang mungkin ada hubungannya dengan banyak kerajaan, termasuk dari kerajaan milik Mo itu sendiri. Kemudian Doma bersama dengan yang lain pun hanya bisa diam dan patuh. Mereka pun tetap berjalan menyusuri sebuah gurun pasir untuk segera tiba di kota Chang'an. Kemudian cerita pun berpindah pada sebuah aula. Di sana kita diperlihatkan pada 3 jenderal. 2 jenderal diantaranya di sini protes pada seorang kaisar di dalam aula itu, dikarenakan dengan semua kebijakan dari sang kaisar yang tidak masuk akal dinilai oleh kedua jenderal ini, membuat rakyat pun banyak yang menderita, dan semua ini hanyalah sebuah rekayasa atau semacam manipulasi politik saja untuk keuntungan pribadi bagi sang kaisar itu sendiri. So guys, Bang Castello lupa nih memperkenalkan 2 jenderal ini sama kalian. Yang pertama ada Jenderal Herubi dan yang kedua adalah Gou Ziong. Dikarenakan di era itu belum ada gas air mata yang diciptakan untuk mengusir para pendemo seperti ini, Baginda Raja Pei segera mengeksekusi 2 pendemo ini menggunakan harimau putih kesayangannya. Kemudian ia pun menghampiri salah seorang lagi, seorang menteri kerajaan bernama Kaisar Guang, yang dimana ternyata Kaisar Guang sangat pro dengan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh sang Baginda Raja. Hal itu pun pada akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa sang kaisar dari harimau putih milik sang Baginda Raja, yang kemudian Baginda Raja pun memerintahkan kaisar ini untuk agar sebaiknya sang kaisar segera pergi menjalankan semua misi dan tugas yang telah diberikan oleh sang Baginda Raja. Kaisar Guang yang paham segera pergi. Baginda Raja pun berkata, jika esok hari Kaisar Guang kembali menghadap Baginda Raja, maka ia harus membawa sebuah oleh-oleh untuk Baginda Raja, yaitu sebuah kepala dari Tuan Serba Tahu.
Cerita pun kembali pada Dauma dan juga kelompoknya. Mereka semua saat ini sudah berjalan melewati wilayah barat. Namun semakin lama mereka berjalan, rasanya pun semakin menyiksa. Cuaca yang panas dan tanpa minum air membuat mereka semua pun kelelahan. Tapi di sini Dauma pun tetap berjuang dengan pendirian teguhnya. Ia tidak gentar, apapun kondisinya ia tetap berjalan santai, seolah tidak terjadi apa-apa pada tubuh seorang Dauma. Di tengah perjalanan, mereka semua pun melihat ada sebuah kereta kuda yang melaju dengan cukup cepat. Tuan serba tahu di sini pun bermaksud menumpang pada sebuah kereta kuda yang melintas tersebut dikarenakan berjalan menuju Chang'an menggunakan sebuah kuda. Rasanya membuat pinggang serasa mau copot. Kemudian Tuan serba tahu pun segera berteriak memanggil kereta kuda tersebut. Dauma yang menyadari hal itu langsung menutup rapat mulut dari Tuan serba tahu dikarenakan hal itu sangat membahayakan untuk dirinya sendiri dan juga keselamatan yang lainnya, sebab mereka tidak tahu yang di dalam kereta kuda orang jahat ataukah orang baik. Rupanya di dalam kereta kuda itu diisi oleh seorang pendekar pedang dari Chang'an bernama Su, seorang buronan wanita bernama Yang Zi, dan juga seorang buronan pria yang tidak disebutkan siapa namanya. Yang Zi di sini pun tahu jika pasti kelemahan laki-laki adalah untuk bermain kultivasi jaran goyang bersama dengan wanita. Ia pun langsung mencoba untuk merayu Su menggunakan kaki yang dimiliki oleh Yang Zi. Rayu nakal itu diharapkan oleh Yang Zi akan meluluhkan hati Su sehingga Su mau untuk melepaskan ikatan rantainya saat ini. Akan tetapi Su pun hanya diam saja. Ia sama sekali tidak bergerak, apalagi tertarik pada seorang Yang Zi. Baginya, sosok pendekar pedang tidak boleh lemah, apalagi hanya oleh godaan dari seorang wanita seperti Yang Zi. Namun, seketika itu tiba-tiba saja, Su pun langsung membuka matanya. Di sini Yang Zi pun senang, karena menganggap jika apa yang dilakukannya telah berhasil. Akan tetapi ternyata, Su pun menyadari jika saat ini mereka telah dikepung oleh para kelompok yang hanya ingin kematian mereka. Di sisi yang berbeda, Dauma pun melihat jika ada seekor kuda yang berlari. Ia pun segera sadar jika salah satu kuda itu adalah salah satu dari kereta kuda yang tadi melintas di hadapannya. Dauma pun segera mencari tahu apakah yang terjadi pada kereta kuda tersebut. Singkatnya, setelah kelompok Dauma melihat jika saat ini Su sedang berjuang seorang diri untuk menghadapi para kelompok yang mencoba untuk membantainya tersebut, Dauma pun segera berlari menuju ke arah Su dengan harapan Su dapat diajak untuk bernegosiasi, yang dimana saat ini kelompok Dauma memiliki beberapa kuda dan Su tidak memiliki kuda dan hanya memiliki kereta kudanya saja. Maka itu artinya mungkin mereka berdua akan bisa untuk saling menguntungkan. Tapi sesampainya Dauma di sana dan berkata semuanya kepada Su, Su pun menolak mentah-mentah tawaran itu. Dauma pun tidak pergi begitu saja. Ia pun berputar 10 kali, dan jika dalam 10 kali putarannya itu Su tidak menyepakatinya, maka Dauma akan segera pergi. Singkatnya di sini, pertarungan pun semakin barbar. Su berjuang seorang diri, walaupun awalnya Dauma membantu, tapi di sini Dauma pun tidak membantu. Hingga pada akhirnya, pedang dari Su pun tidak sanggup lagi untuk menahan para kelompok ini, dan ini artinya mungkin hanya 5 atau tebasan pedang lagi, pedangnya akan benar-benar hancur dan pasti Su juga akan tewas dibantai oleh para kelompok ini. Pada akhirnya Su pun sepakat untuk memberikan tumpangan pada Dauma, yang dimana ternyata entah kesengajaan atau bagaimana mereka berdua sama-sama menuju ke sebuah tempat yang bernama Chang'an. Di sini Yang Zi pun bersikap sedikit aneh kepada Dauma. Ia pun nampak sedikit tertarik kepada seorang Dauma, yang dimana Ayuna yang melihat hal tersebut. Nampaknya ia pun sedikit cemburu kepada sikap Yang Zi terhadap Dauma. Kemudian Dauma pun bertanya pada Yang Zi terkait sosok pria pendekar pedang yang saat ini sedang bersamanya. Yang Zi pun berkata jujur
jika memang dirinya tidak tahu siapakah sosok itu, tapi yang jelas dirinya selalu diikuti oleh sosok tersebut sewaktu ia keluar dari tempat bekerjanya, yang kemudian pria itu pun segera membawa Yang Zi, yang Yang Zi juga tidak tahu kemanakah ia akan membawanya. Satu hal yang pasti, sewaktu masih kecil Yang Zi dirawat oleh seorang pria tua, yang dimana menurut Yang Zi, jika pria itu adalah pria yang sangat kasar karena kerap kali menyiksa Yang Zi sedari kecil, dan Su adalah orang yang memang ditugaskan mungkin untuk kembali membawanya ke hadapan pria jahat tersebut. Dan itulah alasan mengapa Yang Zi saat ini bisa diikat rantai oleh Su. Beberapa tahun sebelumnya, ada seorang bocah laki-laki yang mendatangi sebuah dermaga. Di sana banyak sekali orang. Kemudian pada salah satu orang yang menghampiri, bocah laki-laki itu pun bertanya, "Di manakah Tuan Lesi berada saat ini?" Orang itu pun bukannya memberitahu, ia malah menganggap remeh Su yang saat itu hanyalah seorang anak remaja. Kemudian Su yang tak terima langsung mengarahkan pedangnya tepat ke leher orang itu. Sontak saja teman-teman dari orang itu pun tidak tinggal diam. Mereka pun berusaha untuk membantai Yazi, tapi alih-alih dapat membantai Yazi, inilah yang terjadi kepada mereka. Kemudian setelah itu, ada sebuah perahu yang memanggil-manggil Su, yang dimana ia mengatakan jika saat ini orang yang ia cari yaitu Tuan Lesi berada di dalam kapal ini. Singkatnya, Su pun pada akhirnya bertemu dengan Tuan Lesi, dan di sini ia pun langsung menanyakan apakah Tuan Lesi masih membutuhkan seorang anggota untuk menjadi anggotanya, dan nantinya dengan begitu Tuan Lesi pasti akan menjadi seorang penguasa sejati di kota Chang'an kali ini. Pada Su, Tuan Lesi menjelaskan untuk menjadi anggotanya syaratnya tidak mudah, yang dimana Su harus memiliki sumpah setia terhadap Tuan Lesi dan juga patuh pada semua perintah yang ia akan perintahkan. Su pun mengatakan jika semua itu tidak masalah, yang kemudian mendengar hal tersebut, Tuan Lesi pun segera memberikan tugas utama untuk Su, yaitu untuk menangkap seorang wanita yang saat ini sedang mencoba untuk melarikan diri dari Tuan Lesi, yang ternyata wanita itu adalah Yan Zi. Su pun menyanggupi tawaran tersebut karena baginya misi ini harus berhasil. Dengan misi inilah masa depan Su akan dipertaruhkan. Itulah alasan mengapa Su ingin sekali menangkap Yan Zi. Namun Yan Zi pun sewaktu dijelaskan oleh Su, ia pun terus saja memandangi wajah dari Dongma. Hal itu pun membuat Yuna kembali marah dan ia pun menegur Yan Zi di sini. Yan Zi kemudian menegaskan jika ia tidak bermaksud kurang ajar kepada Dongma, melainkan ia teringat pada sebuah selebaran yang dimana di situ terukir wajah Dongma dan juga Xiaoqi, dan siapa saja yang bisa menangkap mereka berdua hadiahnya sebanyak 50.000 tel. Maka dari itulah para anggota dari dunia persilatan, semua orang mereka ingin memburu Dongma, mengambil kepalanya, kemudian ditukarkan sebanyak 50.000 tel pada instansi pemerintahan. Tak jauh dari kereta kuda yang tengah membawa Dongma dan juga rombongannya, bayangan lain ikut bergerak di belakang mereka, sekelompok pendekar pedang, utusan dari berbagai macam klan besar. Di antara mereka tampak seorang wanita dengan menggunakan sebuah topi yang menutupi wajahnya, bernama Peiwu Mi'er, tuan muda dari klan Peiwu. Ia mendekati ketua klan Heyi yang bernama Heyi Xuan. Dia berbisik dengan nada penuh terisak, jika kita nanti menunggu terlalu lama di sini, Dauma dan kelompoknya akan lebih dahulu tiba di penginapan. Jadi sebaiknya kita bergerak sekarang saja. Namun tidak semua setuju. Tuan muda dari klan Yuji, yaitu Yuji Nailue, memilih untuk bersikap netral, sementara Xiaolai dari klan Lai serta tuan muda Dalai yang juga dari klan yang sama mengingatkan pada semua orang
untuk sebaiknya tetap berhati-hati karena mereka tidak tahu bahaya apa yang sedang menunggu mereka di depan sana. Peiwu kembali menekankan pada Heyi. Ia bertanya, lalu bagaimana dengan Ayuya? Apa yang harus kita lakukan bila ia terus saja menghalangi apa yang akan kita perbuat? Dengan sorot mata yang tajam, Heyi Suan menjawab tanpa ragu, jika dia menghadang misi kita, maka habisi saja secara langsung. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, Heyi masih menyimpan kegelisahan yang mendalam. Apakah para klan besar ini benar-benar bisa untuk menembus wilayah tengah dengan sangat mudah? Semua itu tergantung pada kecerdikan mereka dan mungkin juga pada siapa yang bisa dipercaya. Meskipun para tuan muda ini tampak ramah dan juga manis di hadapan Heyi, tapi Heyi sadar satu hal, ia tidak bisa mempercayai siapapun sepenuhnya. Namun langkah mereka sudah terlalu jauh dan jalan untuk kembali sudah tertutup untuk selamanya. Maka dari itu, tidak ada kata lain selain mereka harus maju dan menyelesaikan misi kali ini. Cerita pun kemudian berpindah ke negara Sui, tepatnya di kota Zhangye. Kota itu terlihat sangat maju, modern, dan juga berkembang sangat pesat. Lalu kemudian di sana kita pun diperlihatkan pada orang yang paling berpengaruh di kota Jiangyan, yaitu Tuan Pei. Lalu ada seseorang yang menghadap Tuan Pei, yaitu Xing Yan. Yan di sini melaporkan jika semua tamu undangan telah datang dan berkumpul di ruangan yang sudah ditetapkan. Kemudian di sini Tuan Pei pun berkata jika sebaiknya mereka segera ke ruangan tersebut. Tapi di sini Yan pun yang memiliki rasa mengganjal di hatinya. Yan pun meminta izin pada Tuan Pei untuk sebaiknya membawa 10 pasukan elit mereka untuk berjaga-jaga demi keselamatan dari Tuan Pei itu sendiri. Tapi Tuan Pei menjawab jika hal itu sebenarnya tidak diperlukan. Di gurun pasir ada banyak negara yang kondisinya sangat rumit semuanya. Kalau membuat keributan di perbatasan, pasti akan mengakibatkan perselisihan nantinya. Gotruk, Tuyuhun, ada banyak mata-mata yang saat ini sedang mengawasi pergerakan dari mereka. Maka dari itu Tuan Pei pun menegaskan pada Yan agar sebaiknya jangan bersikap gegabah. Karena sikap gegabah hanya akan mengacaukan dan mendatangkan sebuah masalah besar saja. Mendengar ucapan tersebut dari Tuan Pei, Yan kembali bertanya, apakah jadi selama ini Tuan serba tahu hanya ia jadikan sebagai umpan saja? Tuan Pei kembali menegaskan, jika ingin hidup lebih lama di dunia ini, kekuatan memang berguna, tetapi juga harus mengandalkan ini dan ini. Banyak sekali yang harus diandalkan. Lalu kemudian Tuan Pei pun mengajak Yan untuk menemui para tamu undangan mereka. Di hadapan semua tamu yang ia undang, Tuan Pei pun langsung meminta maaf dikarenakan ada sedikit masalah yang harus ia selesaikan. Makanya ia terlambat datang ke tempat ini. Namun semua tamu pun memaklumi, kecuali satu tamu yaitu Tetuamu yang menunjukkan rasa tidak sukanya terhadap Tetua Pei. Kepada semua orang, Tetua Pei menegaskan jika mereka semua diundang kemari hanyalah untuk menyampaikan rasa terima kasih Tetua Pei kepada semua tetua yang hadir karena bantuan dari para tetua selama ini yang sangat berdedikasi menurut Tetua Pei. Maka kerajaannya saat ini telah berkembang sangat pesat sekali. Orang-orang yang berhasil kabur, pejabat-pejabat itu pun berhasil ditangkap dengan sangat mudah, yang dimana semua itu dilakukan karena desakan dan juga paksaan, ancaman dari Tetua Pei terhadap para tetua yang lain. Makanya mereka pun mau tidak mau mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Tetua Pei. Karena bantuan-bantuan dari para tetua tersebut, Tetua Pei pun bersama dengan pengadilan istana memberikan sebuah hadiah pada semua tetua yang hadir, yang dimana ternyata itu adalah sebuah sutra terbaik yang ada di wilayah Kota Emas, yang tepatnya berada di wilayah tengah. Semua tetua pun nampak senang, dan lagi-lagi Tetuamu nampaknya tidak senang, dan ia pun berkata dengan sangat lantang jika dirinya tidak pantas untuk menerima dan mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Hal itu pun membuat Tetua Pei langsung menyuruh semua orang termasuk Tetuamu untuk sebaiknya minum teh saja agar situasi menjadi dingin, aman dan juga terkendali.
namun menyadari jika teh yang disuguhkan adalah teh yang sangat mahal harganya. Tetua Mo juga nampaknya enggan untuk meminum teh mahal tersebut. Tetua P hanya tersenyum melihat sikap dari Tetua Mo. Bahkan di sini Tetua P juga berkata pada Tetua Mo jika dirinya akan diangkat menjadi kepala dari 5 klan besar bawahan dari Tetua P. Tapi Tetua Mo nampaknya tetap tidak senang. Ia pun tetap memutuskan untuk pergi. Tak lupa ia mengundang Tetua P untuk meminum secangkir teh di rumahnya. Dan setibanya Tetua Mo di tempatnya, ia pun disambut dengan orang-orang yang sepertinya sudah tahu dengan apa yang akan terjadi. Di sini mereka juga sudah dengar jika tak lama lagi klan yang mereka sayangi akan segera dibubarkan dan tidak pernah ada lagi. Peradaban yang susah payah dibangun oleh Tetua Mo akan dihancurkan secara paksa. Kepada semua orang, Tetua Mo juga mengakui jika memang belakangan ini mereka selalu berselisih paham dengan klan-klan yang lain. Itulah mengapa klan dari Tetua Mo akan segera dibinasakan. Mereka pun disuruh pergi oleh Tetua Mo mencari tuan yang baru. Tapi karena kebaikan dari Tetua Mo, semua orang pun menolak dan memilih untuk bertarung dan melawan jika nanti ada yang berani untuk menghancurkan klan mereka. Tapi Tetua Mo tidak setuju. Ia pun tetap menyuruh semuanya untuk pergi. Dan orang-orang ini pun mengajak Tetua Mo untuk ikut bersama-sama pindah di sebuah tempat. Nantinya di sana mereka akan membangun kembali klan mereka. Tapi Tetua Mo pun menolak. Ia malah berkata, jika pasar adalah mungkin tempat istirahat terakhirnya. Semua orang pun menjadi bersedih mendengar penjelasan dari Tetua Mo tersebut. Malam harinya di rumahnya, Tetua Mo pun memikirkan jika memang benar kota Zhangye terletak pada koridor Heksi. Dan itu artinya merupakan sebuah benteng yang mengarah langsung ke wilayah barat. Juga sebuah medan pertempuran bagi seluruh ahli militer dari semua dinasti. Itu artinya mungkin perlawanan yang akan dilakukan oleh Tetua Mo jika ia melawan pastinya akan sia-sia. Kemudian para anggota perempuan menghampiri Tetua Mo yang dimana mereka juga sangat bersedih dan tidak ingin berpisah dengan Tetua Mo. Mereka mengakui jika tadinya mereka semua adalah budak yang telah dibeli oleh Tetua Mo, yang dimana setelah dibeli oleh Tetua Mo, mereka pun dapat selamat dari kematian. Karena alasan itulah, mereka pun lalu memohon pada Tetua Mo agar sebaiknya klan mereka jangan dibubarkan dan Tetua Mo tetap menjadi ketua klan mereka. Tanpa disadari oleh Tetua Mo dan juga yang lainnya jika kondisi di luar kerajaan mereka saat ini sedang terjadi sebuah penyerangan besar-besaran oleh Heyi dan juga beberapa aliansi dari klan yang lain kepada klan Mo. Singkatnya setelah itu, Heyi pun saat ini sudah masuk ke dalam istana dari Tetua Mo dan orang-orang di sana pun melindungi Tetua Mo dengan semampu yang mereka bisa. Di sini Heyi pun langsung bertanya, di manakah Tetua Mo menyembunyikan Tuan serba tahu? Tapi Tetua Mo pun tidak mau menjawab dan tidak mau membicarakan apa-apa bersama dengan Heyi. Heyi pun malah di sini mengungkit terkait masalah pribadinya. Ia pun segera kembali meminta restu, entah yang keberapa kali terhadap Tetua Mo, agar dirinya dapat menikah bersama dengan putri Tetua Mo yaitu Ayuna. Dan jawaban Tetua Mo masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Ia masih tidak sudi jika harus memiliki seorang menantu seperti Heyi yang sangat jahat, beringas, buas, kejam dan tidak memiliki hati nurani. 3 hari kemudian, Heyi pun bersama dengan seluruh anggota dari klan Heyi. Mereka sudah berada di sebuah tempat yang ada di gurun pasir. Dan di waktu bersamaan, tiba-tiba saja ada sosok yang datang, yang ternyata itu adalah Dauma bersama dengan yang lainnya. Kemudian mereka yang sudah sangat kelelahan dan kebetulan melihat ada sebuah penginapan yang sangat kumuh, memutuskan untuk segera beristirahat di sana sebelum mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun setelah diamati, penginapan itu terlihat sangat kumuh dan juga kotor. Kemungkinan sudah tidak ada penghuni di dalamnya. Tapi kemudian di sini Xiaoqi pun langsung berteriak ke arah dalam bangunan penginapan itu. Melihat pintu penginapan itu yang sedikit terbuka, Dauma segera menyuruh Xiaoqi untuk mundur dan berlindung di belakangnya.
yang kemudian muncul sosok dari pintu tersebut. Pria bertubuh besar ini bernama Yakis yang merupakan pengawal dari klan Heiyi. Lalu kemudian terdengar suara Heiyi di sana. Heiyi menyuruh seseorang untuk membawa sebuah kotak, melangkah secara perlahan ke arah Ayuya dan juga yang lainnya. Di sini Ayuya pun terkejut. Kenapa Heiyi tiba-tiba saja sudah berada di tempat ini? Tapi Ayuya dan yang lain juga penasaran terkait dengan isi dari kotak kayu tersebut. Di sini Heiyi pun mengatakan, jika kerajaanmu telah dihancurkan saat ini dan klanmu mungkin tidak pernah ada lagi untuk selamanya. Singkatnya kotak itu pun segera dibuka oleh sosok ini yang ternyata isi dari kotak itu membuat semua orang terkejut di sana karena faktanya kotak itu berisi kepala dari tetua Mo. Kemudian Ayuya pun teringat pada momen-momen haru bersama dengan sang ayah. Dikala itu entah bagaimana cerita sebelumnya, namun yang pasti Ayuya dan juga yang lain serta sang ayah saat ini sedang berjalan menuju ke rumahnya. Ayah Ayuya berjalan tanpa alas kaki melewati padang pasir yang sangat panas di bawah sinar terik matahari. Di sini Ayuya pun tidak tega, meminta ayahnya untuk sebaiknya menaiki kuda saja agar kakinya tidak terluka semakin parah karena darah selalu keluar mengucur sangat deras dari telapak kaki sang ayah. Dan di sini ayahnya pun menolak karena itu artinya sama saja membiarkan Ayuya untuk menikah bersama dengan Heiyi. Ayah Ayuya bercerita, waktu itu ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Heiyi lah yang telah menghabisi ayah kandungnya sendiri. Jadi ayah kandungnya bukan mati karena sakit seperti rumor yang beredar di kalangan luas, namun melainkan Heiyi sendirilah yang tega mencekik ayahnya hingga ayahnya pun akhirnya tewas. Dan setelah itu, ayah Ayuya pun berkata padanya jika satu-satunya hal yang membuatnya sangat bahagia di dunia ini adalah melihat senyum manis dari putri kesayangannya, satu-satunya keluarga yang saat ini ia miliki, yaitu Ayuya. Tentunya melihat sahabat baiknya yaitu tetua Mo dihabisi oleh sosok yang ada di hadapannya, Domo pun di sini sangat murka dan tak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan pedang miliknya untuk membuat perhitungan bersama dengan Yakis, dan inilah yang terjadi. Usai membantai Yakis secara brutal, Douma pun kemudian berjalan menuju ke arah Heiyi dan juga yang lainnya. Ia pun di sana berkata, jika kalian semuanya pasti juga akan aku habisi. Dan di sini melihat bagaimana cara Douma untuk menghabisi Yakis, semua orang pun sedikit merasa takut karena aksi dari Douma yang barusan. Douma pun tidak peduli dengan hal itu. Ia malah mengeluarkan tas yang selalu ia bawa yang ternyata berisi dengan perlengkapan alat-alat pedang yang untuk menghabisi siapa saja musuhnya. Kemudian di sini Heiyi pun kembali mencoba membangkitkan Yakis, dan benar saja Yakis pun bangkit dalam keadaan yang sangat besar. Akan tetapi berkat bantuan dari Tuan Serba Tahu, pada akhirnya Yakis pun kembali dapat dihabisi oleh Douma, dan kali ini Yakis benar-benar mati. Berpindah ke kota Chang'an, di sana Yan sudah melaporkan terkait semua peristiwa yang terjadi kepada Tuan Pei. Jika saat ini dari 5 klan yang ada, klanmu saat ini sudah gugur dan sudah dihabisi oleh klan Heiyi. Yan di sini juga meminta maaf pada Tuan Pei dikarenakan ia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dirinya benar-benar tidak berniat untuk menggugurkan klanmu, tapi Yan hanya memberikan perintah pada semua ketua klan untuk mendapatkan kepala dari Tuan Serba Tahu. Namun di sini Tuan Pei pun tidak memarahi Yan karena hal ini terjadi akibat kesalahan dari Yan. Ia malah senang dikarenakan dari 5 klan tetua Molah
atau klanmu yang memang hanya disegani oleh keempat klan yang lainnya, yang itu artinya penghalang terbesar untuk dirinya maju hanyalah klanmu saja. Tapi dengan tewasnya tetuamu saat ini, itu adalah sebuah keuntungan bagi Tuan Pei, karena dengan begitu nantinya ia akan lebih bisa leluasa untuk bertindak tanpa hambatan dan juga gangguan dari tetuamu. Di hadapannya Tetua Pei juga mengakui jika dirinya sebenarnya hanyalah orang yang sangat lemah dan juga payah. Ia hanyalah orang lemah yang memiliki keinginan dan juga ambisi yang sangat besar, tapi tidak cukup tangguh untuk strategi politik baik pun medan pertempuran. Maka dari itu, ia sengaja memanfaatkan dan mengadu domba para kelima klan untuk saling menghabisi, dan dengan begitu nantinya namanya akan tetap harum tanpa tuduhan-tuduhan dari pihak manapun atas kekacauan yang terjadi dari semua klan yang telah bertarung. Dengan begitu nantinya Tuan Pei juga pasti akan memilih hanya satu klan saja yang pantas memang untuk menjadi abdinya. Di lain sisi, keempat klan yang saat ini masing-masing bergabung dan menyisakan dua klan sebagai aliansi mereka. Mereka pun siap untuk bertarung sampai mati. Dan di sini ternyata klan Heyi pun telah meminta bantuan dari para tentara bayaran, yang ternyata tentara-tentara itu mungkin saja bagian dari para iblis yang haus darah, yang dipimpin oleh seorang ketua bernama Alohan. Cerita pun kembali pada Dauma dan juga yang lainnya, yang di sini Heyi pun nampaknya tidak tinggal diam. Ia pun segera menyusun rencana untuk dapat mengalahkan Dauma. Namun di sini Heyi pun berkata jika Dauma mau berlutut dan melayaninya seumur hidup, serta Ayuna juga mau untuk menikah bersama dengan Henyi dan menjadi satu-satunya permaisuri yang amat ia cintai nantinya. Maka Heyi akan melupakan semua kejadian ini, yang dimana hal itu adalah sebuah penghinaan untuk Dauma dan juga Ayuna. Tapi di sini Nuilo pun segera maju. Ia pun berkata pada Heyi agar sebaiknya dirinya dululah yang akan membantai sosok Dauma. Semua itu semata-mata sebab Nuilo hanya ingin budak yang sangat tangguh, yaitu adalah Dauma. Dan Heyi pun berkata jika Nuilo nantinya bisa mengalahkan Dauma dan mau untuk menukarnya, maka Heyi pun mampu dan sanggup untuk menukar Dauma dengan 1000 ekor kambing. Akan tetapi ternyata semua klan pun maju bersatu untuk bersama-sama menghabisi seorang Dauma, sehingga di sini melihat hal tersebut, Dauma pun sepertinya akan dikalahkan oleh mereka semua. Orang-orang di sana pun hanya bisa menatap. Mungkin saja jika Dauma pasti benar-benar akan mati kali ini. Xiaoqi yang melihat hal tersebut, ia pun hanya bisa menangis histeris yang menganggap jika ayahnya kemungkinan besar tidak akan selamat. Sementara itu, di tempat yang berbeda, dua aliansi yang berbeda dari 4 klan yang bergabung, mereka semua pun bertarung habis-habisan, saling menyerang dan juga saling menghabisi untuk menunjukkan jika klan mereka lah satu-satunya klan yang terbaik dan paling bisa untuk diunggulkan. Dalam pertarungannya kali ini, apakah Dauma benar-benar bisa untuk dihabisi oleh Heyi dan juga para anggota klan yang lainnya? Karena jika kita melihat dari awal episode Donghua ini, latar belakang seorang Dauma adalah sosok petarung hebat, brutal dan juga sangat kuat. Belum pernah dikalahkan selama ia bertarung. Dan juga kalau menurut Bang Castello, kalau si Daumanya ini dibikin meninggoy gitu kan sama si pembuat Donghuanya, itu kan ceritanya bisa nggak seru lagi karena MC-nya. Tapi namanya anime atau Donghua itu biasanya banyak hal-hal yang nggak masuk akal gitu endingnya. Nggak banyak juga anime atau Donghua yang MC-nya itu akhirnya meninggoy gitu. Terus yang nerusin balas dendam bapaknya itu ya si Xiaoqi ini. Ya udahlah, nanti kita sama-sama lihat pada lanjutan episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, dan akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Castello Official yang bertugas yang tersebar di seluruh dunia dan juga beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang saja. Gua Castello pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 我是在给你活命。是主子。
Malam itu udara seakan dipenuhi dengan aroma ketegangan. Dari kejauhan, lolongan serigala terdengar sangat panjang, seolah menandakan datangnya sebuah malapetaka yang lebih besar. Dan para serigala itu pun saat ini sedang menyerang Dauma. Dauma pun tidak bisa melawan, seluruh tenaganya telah habis, yang mungkin saja ia pun akan benar-benar mati dalam situasi ini. Dauma terhimpit di antara 3 perwakilan klan, Xioli, Nioluo, dan juga Ululu, serta 6 ekor serigala lapar yang siap untuk menghabisinya. Serigala itu adalah utusan dari Heyi. Setiap mata yang memandangnya haus akan nyawa, dan setiap detik yang lewat terasa seperti perhitungan menuju ajal yang semakin dekat. Xiaoqi putranya hanya bisa menangis, tak sanggup melakukan apapun. Tetapi tangisan tersebut bukan sekedar tangisan semata. Bagi Dauma, itu adalah suara yang menyalakan kembali bara api yang hampir padam dalam jiwanya. Dauma kembali bangkit dengan tatapan tajam yang membelah malam. Tubuhnya melesat bagaikan kilatan pedang. Satu persatu serigala dan juga para perwakilan klan itu tumbang di hadapan amarah sang Dauma. Tekadnya sangat kuat. Ia menoleh pada Xiaoqi dan Dauma berkata, suaranya lirih, "Anakku, tenanglah. Bagi seorang pendekar pedang sepertiku, tentunya aku tidak mudah untuk dikalahkan." Tapi badai belum reda, gelombang berikutnya sudah menunggu. Dalam pertempuran yang semakin mengguncang, Ululu berhasil mencekik leher Dauma, menghimpit napasnya, dan juga dari celah itu, Lai segera mengangkat pedangnya setinggi-tinggi mungkin, bersiap untuk langsung memenggal kepala sang pendekar. Namun, kilatan pedang lain menyambar lebih cepat dari kekuatan pedang milik Lai. Su muncul bagaikan petir yang menyambar, menebas Lai sebelum eksekusi itu sempat terjadi, sekaligus memotong jari dari Ululu. Cekikan Ululu yang pada akhirnya terlepas dari sang Dauma. Dauma di sini pun terhuyung, napasnya masih berat. Ia berkata lirih pada Su, "Kau sebaiknya tidak usah ikut campur dalam urusan ini." Su hanya menjawab dengan nada yang sangat dingin namun tegas, "Terserah, aku ingin ikut campur atau tidak, itu bukan urusanmu." Ning sempat menguasai medan pertempuran itu, hingga suara Heyi pun akhirnya mencuat. Ia bertanya penuh kecurigaan dan juga amarah, "Jadi, apakah kaulah Tuan Serba Tahu yang sesungguhnya?" Ia bertanya pada Su. Sebelum Su sempat menjawab, pria bertopeng itu, yaitu Tuan Serba Tahu, tertawa terbahak-bahak dengan sikap yang dingin, menghina, dan juga menusuk seperti pisau yang tajam. Tuan Serba Tahu kemudian berkata, "Heyi, kau adalah ketua klan yang sangat busuk, pecundang, tamak, menghalalkan segala cara. Kau bahkan tidak sadar jika kalian semua hanyalah anjing peliharaan dari Tuan Pei." Kata-kata itu tentunya mengguncang semua yang mendengarkannya. Tuan Serba Tahu terus bicara, membongkar lapisan demi lapisan rahasia kerajaan, tentang aib yang ditutupi, kehormatan yang dijual untuk emas dan juga perak, tentang para pedagang yang memperkuat kekuasaan melalui darah dan juga transaksi tengah. Lalu, satu pertanyaan melayang di udara, mengatung seperti pisau di leher semua yang ada di sana. Siapa sebenarnya Tuan Serba Tahu yang diinginkan oleh kerajaan saat ini? Tak seorang pun bisa untuk menjawabnya. Hanya Tuan Mo yang mengetahui kebenaran itu, dan ia telah mati sekarang bersama dengan rahasia yang ia akan bawa untuk selamanya. Kemudian Tuan Serba Tahu membuka kebenaran yang sangat kelam dari seorang Heyi. Jika sewaktu dulu ayahnya tidak mati karena sakit, melainkan dicekik hingga mati sampai nyawanya padam oleh Heyi. Heyi pun terkejut, tapi di hadapan Ayuya, ia mencoba untuk menyangkal, menyebut semua itu adalah omong kosong belaka. Namun, suara dari Tuan Serba Tahu berubah dalam, mengguncang hati, seolah mengumumkan takdir yang sebenarnya. Ia menyebutkan dirinya adalah nabi yang menyalakan api suci, Buddha yang mencapai kesempurnaan di bawah pohon Bodhi. Tapi juga pria bertopeng ini menjelaskan jika Tuan Serba Tahu bukanlah dirinya.
Tuan Serba Tahu bukanlah siapa-siapa, hanya bagian dari klan kaya yang rendah hati, penyayang, dan mungkin saja siapapun bisa juga menjadi sosok Tuan Serba Tahu, asalkan ia baik hati dan juga rendah hati. Amarah Heyi pada akhirnya pun jadi meledak. Ia segera mengarahkan anak panah dan melepaskannya tepat ke arah Tuan Serba Tahu. Namun, Doma dan juga Su bergerak lebih cepat, menepis panah itu dan bersiap untuk menghadapi Heyi bersama-sama. Niu Luo di sini pun akhirnya maju, mencoba menghentikan pertikaian tersebut. Kepada Heyi, Niu Luo lalu berkata, "Soal Tuan Serba Tahu yang rumit ini, biarkan aku saja yang mengurusnya," katanya. Dengan suara lemah tapi sangat tegas, pertarungan kembali pecah dan pada akhirnya Niu Luo pun jatuh sekarat, bukan oleh Dauma ataupun Su, melainkan oleh sebuah anak panah yang datang melesat sangat cepat, dan itu adalah anak panah dari seorang Ayuya. Dengan suara yang penuh luka batin dan juga penderitaan, Ayuya menjelaskan pada semuanya, jika sedari mereka kecil, ia selalu menganggap kelima klan sebagai saudara mereka, sehingga Ayuya pun lebih memilih untuk tidak membuat masalah dengan kelima klan tersebut. Tetapi kesabaran telah habis setelah tahu bahwa ayahnya Tetuamo telah dibantai sangat kejam oleh saudara-saudari mereka. Hal itu pun membuat Ayuya sekarang hanya dikuasai oleh api amarah dan juga dendam, dan ia juga bertekad untuk menghabisi semuanya, siapapun yang terlibat dalam pembantaian keji dari ayahnya Tetuamo. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kota Jianghe, jauh dari arena pertempuran darah, Tuan Pei memanggil Yan di sana, dan Tuan Pei segera memberikan sebuah baju jirah yang sangat lengkap pada Yan. Yan segera menggunakan baju jirah perang tersebut. Langkah Yan kemudian menatap tajam ke arah istana kerajaan. Segera ia meninggalkan istana untuk menuju takdir yang menentukan arah dari semua konflik berdarah ini. Pada awal keempat abad Masehi, peperangan dan juga pertarungan, perampasan adalah sebuah rutinitas yang memang sering terjadi di wilayah gurun. Goktruk Timur mengakibatkan Jalan Sutra terhenti, sementara Goktruk Barat, pengadilan kerajaan Goktruk Barat, Gurun Utara, muncul sosok pemberontak baru, yaitu Ruron dari kerajaan Nomaden. Sosok ini terkenal sangat kejam, selalu menghabisi siapapun yang mencoba menentang semua kebijakan yang ia berikan. Masyarakat di era itu sangat menderita, sehari-hari mereka hanya penuh hidup dalam sebuah penderitaan dan juga penyiksaan semata. Hal itu pun pada akhirnya membuat semua orang menyimpan rasa benci, dendam, dan juga amarah pada Raja Ruron. Dan karena hal itu juga, pada suatu malam, ada seorang pria yang nekat menghabisi antek-antek dari kerajaan. Ya, ternyata pria itu yang sangat brutal adalah Tetuamo di masa muda. Kemudian setelah itu, Tetuamo langsung membebaskan semua sandera yang saat ini sedang dipenjara oleh kekajaman dari Raja Ruron. Singkatnya, beberapa sandera pun berhasil ia selamatkan, dan mereka pun memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dari gurun terkutuk tersebut. Di tengah badan gurun yang sangat luas dan juga panas, bahkan mungkin nyaris tanpa ada air di sana, Tetuamo pun lalu di sini berkata, jika sebaiknya mereka membuat peradaban baru di sini saja, karena sejauh ini tidak ada prajurit yang mengejar mereka. Itu artinya jika tempat ini adalah tempat yang paling aman untuk membangun peradaban mereka sendiri. Dan waktu demi waktu pun akhirnya berlalu. Peradaban kecil itu pun akhirnya mulai terbentuk. Air pun mulai keluar. Dari 20 orang yang singgah ke sana menjadi ratusan dan menjadi ribuan, hingga tempat itu pun menjadi sebuah klan
klan yang saat ini menjadi salah satu dari 5 klan besar, yaitu klan Mo. Bahkan untuk memajukan tempat yang baru saja ia buat tersebut, Mo pun segera meminta dan menghadap kepada Kaisar Taiyuhun untuk memberikan izin fasilitas terhadap peradaban barunya tersebut. Namun jawaban dari semua kaisar pun berbeda-beda. Kaisar Taiyuhun yang berkata jika ia hanya menginginkan para orang-orang yang patuh saja, sementara Kaisar Goktruk hanya menginginkan para orang-orang untuk menjadi para petarung sejati, dan beberapa kaisar yang ia berikan laporan tidak memberikan jawaban yang signifikan. Dan saat itu Tetua Mu pun akhirnya tahu jika untuk membuat peradaban barunya ini, ia hanya bisa untuk mengandalkan tangan dan kakinya sendiri. Singkatnya, peradaban baru itu pun akhirnya selesai dibuat oleh Tetua Mu dan juga semua orang, berkat bantuan kekompakan yang mereka kerjakan dengan konsisten setiap hari. Hingga pada akhirnya, orang-orang dari Kaisar Goktruk pun datang ke tempat itu. Maksud dari para pasukan Kaisar Goktruk pergi ke tempat itu adalah untuk membawa perampasan dan juga pembunuhan untuk semua orang-orang yang ada di peradaban baru tersebut. Alhasil mereka pun segera memutuskan untuk bertarung, mempertahankan semua apa yang mereka miliki saat ini. Dan dari sinilah peperangan ini pada awalnya dimulai. Kembali ke medan pertempuran. Di sini, ketua klan Peiwu sedang memarahi Neuluo. Ketua klan menanyakan pada Neuluo, kenapa semua putra dari klan bisa mati dengan sangat tragis, sementara putri dari Tetua Mo saat ini masih hidup. Yang itu artinya Neuluo dianggap tidak becus untuk menjaga semua rekan dari perwakilan para klan tersebut. Karena hal itulah, ketua klan Peiwu kemudian meminta Neuluo dan juga Heiyi untuk segera membantai semua orang yang ada di sini, termasuk putri dari Tetua Mo. Dan pada akhirnya, kembali terjadi perpetarungan yang sangat epik di tempat tersebut. Dan di sini, Doma pun sadar jika musuh yang harus mereka hadapi jumlahnya sangat banyak sekali. Itu artinya mustahil untuk Doma dan juga yang lain dapat mengalahkan mereka sampai habis. Dan Doma khawatir jika mereka terus memaksakan untuk melawan, pasti nantinya mereka yang akan mati dengan sia-sia. Doma segera memerintahkan semua orang untuk naik ke kereta kuda dan pergi berlari sejauh mungkin, meninggalkan mereka semuanya. Tak lupa di sini Yanzi pun menculik seorang tawanan dengan harapan jika nantinya orang-orang tidak akan berani macam-macam dengan kelompoknya setelah mengetahui ada sosok tawanan yang mereka coba untuk jadikan sandera, dikarenakan sosok tawanan yang diambil oleh Yanzi tersebut adalah putri dari ketua klan Peiwu. Ketua klan Peiwu pun di sini sadar jika dua klan saat ini sedang mengejar kereta kuda yang dikendarai oleh Doma untuk menghabisinya, yaitu klan Yuji dan juga klan Lai. Namun di sini sang ayah pun memperingatkan pada semua anggota klannya untuk sebaiknya tidak membiarkan dua klan itu mendekati kereta kuda, dikarenakan ada Mier putri kesayangannya di dalam kereta kuda tersebut. Dan jika klan Lai dan juga klan Yuji nekat untuk tetap menghabisi Doma dan juga yang lainnya, sang ayah khawatir nantinya putrinya juga pasti akan tewas terbunuh. Dalam situasi yang tidak menguntungkan tersebut, tiba-tiba saja sebuah badai pasir pun terjadi di sana. Ni di sini yang mengendarai kereta kuda, ia pun berkata pada Dauma jika tidak ada pilihan lain untuk mereka sebaiknya menerobos badai pasir tersebut, sebab jika sampai tertangkap maka sudah dapat dipastikan mereka semua akan mati. Doma pun hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Ni barusan. Pada akhirnya setelah mereka semua memaksakan untuk menerobos badai pasir kali ini yang datang tiba-tiba, kereta kuda mereka pun atapnya menjadi hancur karena memang topan itu sangat besar sekali. Dan di dalam kereta kuda saat ini
Di sana Mier pun rupanya sedang mengolok-olok dari seorang Ayuya. Mier mengatakan pada Ayuya jika tetua Mo dan juga klan Mo itu adalah sosok pemimpin yang payah, sementara klan Mo sendiri adalah klan pecundang, lemah dan juga sampah. Mendengar semua ocehan dari seorang Mier, Ayuya yang mulanya hanya diam saja tanpa bereaksi apapun. Ia pun menjadi kehilangan kesabaran. Dan segera Ayuya mengeluarkan pisau kecil yang selalu menjadi senjata rahasianya. Singkatnya kemudian Ayuya pun langsung memotong kepala dari Mier menggunakan pisau tersebut. Dan ia pun di sini segera berlari ke arah depan menemui Doma dan juga yang lainnya. Tapi Ayuya tidak duduk di sebelah Doma. Ia duduk di sebuah kuda putih yang menjadi pionir dari kereta kuda tersebut. Dan di sini juga Doma pun memperingatkan Ayuya agar sebaiknya tidak bertindak gegabah. Tapi Ayuya segera mencium Doma, semacam ciuman perpisahan. Ayuya berkata pada Doma jika urusan ini akan ia selesaikan sendiri. Kemudian setelah itu, Doma pun memberikan perintah pada semuanya untuk terus bergerak maju. Tapi semua orang pun hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Doma. Dalam hati Doma saat ini, Doma pun khawatir dengan keselamatan dari Ayuya. Ia tahu jika saat ini Ayuya bergerak untuk kembali ke belakang menghadapi para klan yang mengejar mereka. Doma juga sadar jika mungkin saja kecil kemungkinannya Ayuya dapat selamat menghadapi klan-klan tersebut seorang diri saja. Kita pun kembali pada klan Pewi yang sedang mengejar Doma, yang kemudian dari balik topan badai pasir tersebut tiba-tiba saja banyak hujan anak panah yang berjatuhan mengakibatkan tewasnya beberapa anggota, termasuk dari ketua klan mereka, yang dimana semua itu adalah ulah dari Ayuya. Ayuya di sini sudah sangat geram sebab ia tahu jika sosok klan ini adalah sosok klan yang paling memusuhi ayahnya, yang dimana karena hal itu Ayuya pun membantai mereka satu persatu. Mereka semua yang sadar akan adanya wanita iblis segera berbalik arah, membelok untuk kembali menyelamatkan diri mereka dari amarah seorang Ayuya. Melihat amarah gila dari seorang Ayuya, dua klan yaitu klan Yuji dan juga klan Lai, mereka segera memutuskan juga ikut untuk mundur, dan mereka juga bersatu padu melindungi ketua klan mereka masing-masing. Tapi dari seorang Ayuya, dua ketua klan itu pun juga tidak selamat, yang dimana setelah itu Ayuya pun memiliki satu dendam pada seseorang, yang tak lain itu adalah Heiyi. Dan kali ini Ayuya pun bersiap untuk juga menghabisi Heiyi yang telah dengan keji menghabisi orang tuanya yaitu tetua Mo. Kuda putih milik Ayuya segera meloncat ke arah Heiyi, dan seakan Ayuya benar-benar ingin untuk langsung memenggal kepalanya. Akan tetapi sayangnya, Heiyi di sini bukanlah sosok petarung yang mudah dikalahkan oleh seorang Ayuya. Saat ini posisi Ayuya pun berada pada posisi yang tidak menguntungkan untuk ia dapat menghabisi Heiyi, dan keadaan pun berbalik. Heiyi di sini bersama dengan para pasukan yang lain berhasil untuk mengepung Ayuya. Yang setelah itu ternyata ketua klan Pewi masih hidup dan ia belum mati dikarenakan Ayuya yang tidak memanah ketua klan Pewi tepat ke organ vitalnya. Hal itu membuat ketua klan Pewi segera memberikan perintah pada Heiyi jika ia masih menghargai klan Pewi, maka sebaiknya Ayuya harus segera untuk dihabisi saat ini juga. Tapi tentunya Heiyi pun di sini enggan, karena walaupun bagaimana juga Heiyi masih menyimpan perasaan yang sangat dalam terhadap Ayuya, sehingga ia pun memutuskan untuk tidak melukai Ayuya. Namun melihat Heiyi yang hanya diam saja tidak bertindak apapun, ketua klan Pewi pun segera bergerak. Ia segera menyuruh para pasukan dari klan Pewi untuk memanah secara serentak seorang Ayuya, hingga banyak anak panah yang saat ini mendarat di tubuh Ayuya. Tubuh Ayuya pun seketika itu sekarat. Dari arah depan, Ni pun datang dengan mengendarai seekor kuda dengan sangat gagah berani. Segera ia membawa tuan putrinya yaitu Ayuya
untuk diselamatkan, berharap jika Ayoya tidak mati. Dan melihat hal itu, Hei pun di sini sangat murka dan marah kepada ketua klan Pei, dikarenakan ia tidak sanggup melihat Ayoya dalam kondisi yang seperti sekarang. Kemudian sekelompok klan pun datang yang tidak dijelaskan dari klan apa, tapi guys, bisa jadi ini adalah kelompok tentara bayaran yang disewa oleh Hei untuk memenangkan pertarungan. Tapi ya nggak tahu juga lah. Dan yang jelas di sana, salah seorang dari klan tersebut langsung menghabisi ketua klan Pei. Kemudian Hei pun bergabung bersama dengan mereka untuk mengejar Ayoya. Di sini Hei pun tidak bermaksud menghabisi Ayoya, melainkan kembali mendapatkan Ayoya untuk menggelar acara pernikahan mereka malam ini juga. Sementara itu, Ni pun menyadari jika kondisi dari Ayoya saat ini sangat kritis, ditambah lagi para pasukan klan pun terus saja mengejar mereka. Ni pun di sini bingung, tapi satu hal dalam hatinya yang selalu ia tanamkan, jika dirinya harus melindungi Ayoya apapun yang terjadi. Sebab sedari Ayoya kecil, Ni adalah satu-satunya orang yang memang bertanggung jawab untuk merawat Ayoya setelah tetuamu menunjuknya secara langsung. Dan sejak hari itu dan sampai detik ini, Ni selalu memprioritaskan Ayoya melebihi dari nyawanya sendiri. Di dalam kondisi yang sangat sulit untuk menyelamatkan Ayoya, Ni pun di sini akhirnya mengambil satu langkah yang sangat berani. Segera Ni kembali memanggil seekor kuda putih yang tadi ditunggangi oleh Ayoya. Secara perlahan tapi pasti, Ni mengangkat tubuh Ayoya menaiki kuda putih tersebut. Dan setelah itu kemudian, pantat dari kuda putih itu pun ditepuk oleh Ni. Alhasil, seekor kuda putih itu pun langsung berlari sangat kencang dengan membawa tubuh dari Ayoya. Sementara Ni sendiri, seorang diri, ia pun menahan serangan dari para klan yang saat ini sedang mengejar mereka berdua. Ayoya yang sangat sayup melihat semua kejadian itu. Ia pun sangat marah pada Ni dan ia pun bergumam, di manakah janji setia Ni yang akan selalu menemaninya sampai kapanpun. Di awal pertarungan mereka, pada awalnya Ni pun berhasil menghabisi beberapa pasukan yang mencoba untuk menangkapnya dan mengejar Ayoya. Akan tetapi dikarenakan jumlah pasukan yang terus berdatangan dalam jumlah yang besar, Ni pun pada akhirnya tidak mampu untuk menghadapi mereka. Sehingga Ayoya pun melihat dengan mata kepalanya sendiri, Ni pun tewas tepat di hadapannya. Tak berselang lama, Hei pun bersama dengan pasukannya tiba di sana. Mereka pun melihat jika saat ini banyak mayat yang bergeletak di bawah tanah, yang kemudian Hei pun di sini bersumpah karena ia tidak mendapatkan Ayoya ada di sana, ia pun akan menghabisi satu klan Pei sampai ke akar-akarnya jika mereka terlibat, dan apalagi Ayoya sampai mati di tangan mereka. Kembali kepada Doma dan juga yang lainnya, ternyata sebuah kereta kuda yang mereka tumpangi saat ini keadaannya sudah hancur porak-poranda usai dihantam oleh badai pasir yang sangat besar. Satu-satunya yang ada di pikiran Doma saat ini adalah Ki. Dengan segera Doma pun menggali bawah kereta kuda, berharap jika Ki masih hidup. Yang kemudian Doma pun mendengar suara Ki yang memanggilnya. Ternyata ia tidak berada di bawah kereta kuda tersebut, melainkan ada di sebuah tempat yang menurut Doma sudah cukup aman. Kepada Doma, Ki pun lalu bertanya terkait keadaan dari Ayoya dan juga Ni. Dan Ki juga menegaskan pada Doma agar sebaiknya mereka kembali dan menyelamatkan Ayoya bersama dengan juga Ni. Doma pun di sini hanya tertunduk lesu. Ia pun dengan berat hati berkata pada Ki, jika mungkin saja saat ini Ayoya sudah tidak akan bisa untuk diselamatkan, dan mungkin Ayoya sudah tidak ada lagi karena ia sudah tewas terbunuh. Ki pun sedih mendengar penjelasan dari Doma tersebut. Lalu setelah itu, Su pun datang dengan membawa Yanzi di kuda putih miliknya. Tak lupa Doma juga menyelamatkan Tuan Serba Tahu yang dimana kondisinya saat ini sudah sedikit melemah. Doma yang sedari awal sudah menaruh rasa curiga terhadap siapakah sosok Tuan Serba Tahu ini. Kemudian ia pun untuk yang sekian kalinya menanyai Tuan Serba Tahu siapakah sosoknya. Tuan Serba Tahu di sini berkata jika dirinya memang tidak dikenali oleh Doma, namun dirinya sangat mengenali siapakah sosok Doma sebenarnya. Lalu kemudian Tuan Serba Tahu pun flashback tentang asal-usul dari seorang Doma. Tepat 7 tahun yang lalu, pusatnya pada kekacauan Xiongzu.
Sewaktu itu, penduduk dari 3 distrik, 4 kabupaten bersama-sama menyerang gudang senjata secara bersamaan, menghabisi para pejabat, lalu membuka gudang pangan untuk dibagikan kepada masyarakat di kerajaan Ming. Malam itu langit Xiongzu seolah menahan nafasnya. Angin berdesir membawa firasat buruk, sebuah rahasia besar yang pada akhirnya sampai juga ke telinga pengadilan istana. Begitu kabar itu terbongkar, keputusan segera diambil tanpa ragu. Sebanyak 50.000 pasukan elit segera dikerahkan, dipimpin langsung oleh Xiaoqi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dauma sendiri. Dan pemimpin utama adalah Yang Su, 12 pengawal kerajaan Sui yang selama ini menjadi pelindung Xiaoqi, ikut serta dalam hal itu. Di antara mereka terdapat tim khusus, yaitu prajurit terlatih, kuat, dan juga dingin, serta membawa satu misi, menjalankan tugas rahasia dari istana, menghapus semua jejak yang tak pantas atau tak ada di mata penguasa, menutupinya seolah tidak pernah terjadi. Sementara itu, di sisi yang lain, kelompok Huayan mulai menguncang tatanan lama. Mereka percaya hukum alam selalu melengkapi yang kurang dan mengurangi yang berlebihan. Tetapi hukum manusia sendiri itu sebaliknya. Mereka menutupi yang berlebihan dan mengurangi penderitaan hanya untuk melindungi sebuah kekuasaan yang mereka miliki saat ini. Kota Daxing bersinar di pusat kekuasaan, membuka era kejayaan baru. Tetapi kejayaan ini hanya milik para bangsawan saja, sedangkan rakyat jelata ditindas, diperas. Pengorbanan mereka tidak pernah berbuah hasil yang manis. Bahkan di masa yang disebut dengan era kejayaan tersebut, rakyat tetap hidup dalam kesengsaraan panjang. Tentunya harus ada yang berani untuk mengubah dan juga mengambil segala resiko yang akan terjadi nantinya. Dan Huayan, mereka muncul membawa harapan baru. Mereka mengundang para warga Seongju untuk menabur pesan ke seluruh negeri yang ada di dunia ini. Tujuan para kelompok Huayan adalah untuk menegakkan keadilan sehingga dunia benar-benar adil. Untuk pertama kalinya, nama Huayan terdengar ke seluruh penjuru dunia. Namun, bagi para kalangan bangsawan di istana, suara rakyat bukanlah sesuatu yang patut untuk didengar. Huayan hanyalah sekelompok pembangkang. Begitulah para bangsawan memberikan julukan untuk mereka semuanya. Para kelompok Huayan hanya bisa menghasut rakyat di era yang seharusnya damai. Dan untuk itu, satu kesimpulan pun segera dibuat, lawan harus segera dibasmi. Maka para pengawal Xiaoqi pun memutuskan kota harus segera dimusnahkan. Tuan serba tahu masih mengingat jelas malam-malam mencekam itu saat kota Xiongji tiba-tiba dilahap api. Teriakan ketakutan menggema di seluruh penjuru. Di langit malam yang sangat gelap, baik pria, wanita, langsian, bahkan anak-anak tidak berdosa, semuanya berlari ketakutan, mencari keselamatan yang tidak pernah mereka temukan. Dalam kurun waktu 1 malam saja, kota Xiongju segera berubah menjadi sebuah neraka yang ada di bumi. Kota itu dipenuhi dengan tubuh-tubuh tak bernyawa, juga jalan-jalan yang dulunya ramai, kini menjadi sepi dan juga sangat dingin, serta banyak ditumpahi dengan ceceran sirup merah. 150.000 nyawa tak berdosa hilang tanpa peringatan. Dan malam itu pula, untuk pertama kalinya, Tuan serba tahu mengenal nama Dauma. Setelah Tuan serba tahu menyelesaikan bicaranya, Dauma langsung menatapnya dengan dingin. Ia berkata, jika semua itu hanyalah sebuah bualan dan juga omong kosong belaka. Ucapannya pelan namun sangat tajam. Dauma kemudian menarik pedangnya, menggenggamnya sangat keras, matanya menyala. Ia bersiap untuk menghabisi Tuan serba tahu di hadapannya. Pria yang menurutnya tidak penting, seorang yang membuat Tetua Mo rela mengorbankan nyawanya untuk hal yang sia-sia. Namun, melihat gerakan itu, Tuan serba tahu sama sekali tidak takut dan juga panik.
ia menegaskan kepada Doma, suaranya sangat tenang. Jika dengan membunuhku, kau akan merasa damai, maka lakukan saja secepatnya. Ketegangan semakin pekat. Ujung pedang Doma hampir saja menuntaskan niatnya. Namun secara tiba-tiba, pedang lain secara dingin menempel di leher Doma sendiri, yaitu Su. Diam-diam, Su sudah berada di samping Doma. Ia berkata, "Turunkan pedangmu, Doma," ucap Su, menatap tajam ke arah Doma. "Aku ingin tahu kelanjutan ceritanya dari mulutnya dulu. Jangan kau habisi dia, kalau tidak akulah yang akan menghabisimu." Hening udara terasa sangat berat. Akhirnya Doma pun menjauhkan pedangnya dari leher Tuan Serba Tahu. Tuan Serba Tahu menarik napas dalam, lalu ia melanjutkan ceritanya. Tuan Serba Tahu berkata, "Aku mengkudeta pengadilan istana, bukan semata-mata untuk kepentinganku sendiri. Ketuamu tahu segalanya. Sebenarnya nyawaku tidak bertahan lama lagi. Tubuhku saat ini sedang digerogoti penyakit yang aneh. Penyakit ini tidak menular, tetapi terus saja membusukkan semua organ tubuhku secara perlahan. Dan hingga detik ini belum ada penawarnya. Hanya ada satu cara untuk menahan agar penyakit ini tidak kambuh, memperlambat pembusukannya, dan itu adalah resep yang diberikan oleh ketuamu." Tuan Serba Tahu menunduk sejenak, suaranya semakin berat. "Malam itu aku meminta ketuamu untuk menyerahkan diri kepada pengadilan istana. Sebagai gantinya nanti, klanmu akan mendapatkan dukungan penuh untuk menguasai semua klan, juga menikmati puncak kejayaannya. Namun, ketuamu pun menolak dengan tegas, karena ada hubungan diplomatik antara kami yang tidak bisa untuk ia hianati. Maksud dari ketuamu adalah ia tidak mau untuk menyerahkan sahabat baiknya, yaitu Tuan Serba Tahu, walaupun dengan imbalan yang sangat besar sekalipun." Mengetahui kebenaran tersebut, Doma segera pergi untuk mengambil kepala dari ketuamu. Lalu ia pun menguburkannya secara layak dengan penuh kehormatan. Setelah itu Doma memutuskan kembali untuk menyusul Ayuya, membawa kembali ia hidup ataupun mati. Kepada Su dan juga Yang Zi, Doma pun berkata jika mereka tidak diharuskan untuk lagi mengikuti Doma. Mereka dibebaskan oleh Doma untuk pergi kemanapun mereka mau. Sementara untuk misinya kali ini menyelamatkan Ayuya, Doma hanya akan pergi bersama dengan Xiaoqi, juga Tuan Serba Tahu. Di sisi yang lainnya, kuda putih berlari sangat kencang dengan membawa Ayuya jauh dari kerajaan klan Pewi dari arah depan. Lalu kemudian Yan tiba-tiba saja muncul di atas kudanya yang sangat gagah. Ia menahan langkah pasukan klan Pewi dan berteriak sangat lantang, "Berhenti, apa yang kalian lakukan? Mengejar wanita itu hanyalah perbuatan yang sangat pengecut." 何共欺负你贞操？ Di bawah alam bawah sadarnya saat ini, Ayuya pun seakan dibawa ke sebuah masa lalu yang sangat kelam. Di sana ia pun melihat seseorang yang wujudnya sangat aneh tapi familiar untuk Ayuya. Dirinya yang penasaran segera mendekati untuk mencari tahu sosok siapakah itu. Singkatnya, setelah melihat lebih dekat lagi, Ayuya pun menyadari jika itu adalah sosok penyihir yang ia kenali sewaktu ia masih kecil. Dan di sana penyihir itu pun berkata pada Ayuya, sewaktu usianya masih tepat 12 tahun, Ayuya diberi nasihat pada orang itu jika ia dewasa akan banyak hal-hal yang tidak ia inginkan terjadi, kesedihan mendalam, pembantaian tragis, dan juga mungkin kehancuran dari klan milik ayahnya sendiri. Tanpa sadar, langkah pun membawa Ayuya ke sebuah jembatan yang menggantung di tebing curam. Ya, kemudian sosok Hei pun muncul dari belakang jembatan itu. Tanpa rasa ragu dan belas kasihan, Harry langsung menebas jembatan itu hingga terputus menggunakan pedang yang saat ini ia bawa. Harry pun sewaktu Ayuya menatapnya, ia tersenyum dingin, wajahnya sangat licik. Sekuat tenaga, Ayuya berlari ke
ujung jembatan supaya dirinya tidak mati oleh ulah dari Heyi tersebut. Di depan sana ia juga lihat jika ayahnya Ketua Mo bersama dengan klan Mo sedang memanjatkan doa keselamatan pada dewa. Yang kemudian ia juga melihat jika saat ini ayahnya telah dipenggal oleh Heyi, dan Heyi pun dengan sangat sadis menenteng kepala dari Ketua Mo, dan ia pun berkata, "Akulah penguasa sebenarnya." Kembali pada Ayuya yang saat ini sedang pingsan. Kemudian di sana Ian pun memperhatikan Ayuya. Dari pengamatannya, Ian pun tahu jika luka-luka yang dialami oleh Ayuya itu tidak main-main. Yang kemudian salah satu orang dari pasukan yang mengejar Ayuya, ia pun di sini memperingatkan Ian agar sebaiknya tidak mencampuri apa yang bukan urusan dari Ian. Hal itu pun membuat Ian marah, mengira jika sekumpulan orang-orang ini hanyalah para pecundang sampah dan juga pengecut yang hanya berani untuk mengejar wanita. Walaupun di sini Ian belum tahu siapakah Ayuya sebenarnya, namun dalam hatinya ia pun merasa terpanggil untuk menolong Ayuya. Hingga kemudian sosok orang yang maju untuk mengambil Ayuya itu langsung dihabisi oleh Ian menggunakan senjatanya. Yang kemudian juga Ian langsung menggendong Ayuya dari kuda putih miliknya dengan maksud untuk diobati oleh Ian. Namun, sewaktu Ian hendak pergi dengan mengobati Ayuya, tiba-tiba saja ada sosok yang muncul. Ternyata itu adalah Heyi yang datang ke tempat itu, yang kemudian mereka pun rupanya sudah saling mengenal. Heyi tahu betul siapakah sosok Ian yang merupakan kerabat baik dari Tuan Pei. Heyi pun di sini meminta Ian untuk menyerahkan Ayuya padanya, dikarenakan Ayuya adalah pengantin wanitanya yang malam ini ia rencanakan untuk menikah bersama dengan Heyi. Tapi di sini Heyi pun ditegaskan sekali lagi oleh Ian, apakah dirinya memang sudah benar-benar menjalankan perintah dari Tuan Pei dengan sangat baik, yaitu membawa kepala dari Tuan Serba Tahu. Heyi pun di sini mengatakan jika soal itu akan ia urus nanti setelah pernikahannya dilaksanakan bersama dengan Ayuya. Namun Ian pun di sini menegaskan ia akan tetap membawa Ayuya bersamanya hingga nantinya Heyi bisa untuk menjalankan tugasnya dengan menyerahkan kepala dari Tuan Serba Tahu. Barulah nanti Heyi akan diberikan Ayuya oleh Ian. Heyi yang merasa tidak puas sebenarnya, tapi ia pun tidak bisa memiliki pilihan untuk menolak. Akhirnya ia pun mengajak Ian menuju ke tempat camp penginapannya sementara di tengah gurun pasir. Mereka semua pun langsung berjalan menunggangi kuda menuju camp penginapan dari seorang Heyi. Tanpa mereka sadari, dari atas tebing bebatuan, langkah mereka pun saat ini sedang dipantau oleh Doma dan juga Shioki. Lalu kemudian saat Doma melakukan sebuah pengintaian di sana, ia pun tiba-tiba mendapati jika sepertinya ada seseorang lain yang muncul di belakang mereka. Doma khawatir jika itu adalah musuh, tapi untungnya itu adalah Su dan juga Yanzi yang memutuskan untuk tetap bergabung bersama dengan Doma sampai semua ini selesai. Kita kenalan dulu sama Tuan Pei atau lebih dikenal dengan Peiju. Peiju melewati wilayah barat, membuat 40 negara wilayah berhasil bertekuk lutut mematuhi semua perintah yang ia berikan. Sejarah juga berhasil mencatat jika hubungan tengah, barat, dan juga wilayah-wilayah yang lainnya lebih berjasa daripada kota Zhangqian itu sendiri. Singkat cerita, Ian pun saat ini sudah berada dan tiba di tempat persinggahan sementara dari seorang Heyi. Di sana Ian melihat beberapa anggota pasukan dari klan Piwi yang saat ini sedang disiksa dikarenakan mereka yang lebih memilih mati daripada bergabung dan menuruti semua perintah dari Heyi. Namun di lain sisi, Ayuya rupanya masih menyimpan dendam dan ia pun hanya bertekad untuk sembuh. Dengan begitu nantinya Ayuya sendiri yang akan menghabisi Heyi. Dan ternyata tak jauh dari camp penginapan milik Heyi saat ini, Doma dan juga yang lainnya sudah berada di sana juga. Mereka memutuskan untuk memantau, mencari titik kelemahan, kapan waktunya mereka untuk menyerang dan bergerak. Singkat cerita, pada akhirnya
Doma pun sudah mengetahui jika waktu berdoalah adalah waktu yang paling minim lemah pengawasannya. Dengan begitu nantinya mereka akan dengan mudah untuk membantai semua orang yang ada di sana. Setelah rencana selesai dibuat, Doma segera mempersiapkan semua peralatan bertarungnya. Ia berniat untuk pergi bersama dengan Su, sebab Doma tahu siapakah sosok Su yang memang adalah seorang pendekar pedang juga, yang mungkin kekuatannya setara dengan Doma itu sendiri. Mereka pun langsung bergerak kembali ke camp penginapan milik Heiyi. Di sana terlihat beberapa orang sedang menganiaya Ululu, yang dimana Heiyi dan juga Yan menyaksikan semua kesadisan tersebut. Hal itu dikarenakan menurut Heiyi, walaupun sebenarnya Ululu adalah tuan muda dari klan Piwi, tapi dirinya tidak bisa bertarung. Walaupun ia juga kuat, namun ia adalah sosok bocah yang keterbelakang mental. Heiyi pun tidak terlalu membutuhkannya. Ditambah lagi Ululu tidak mau tunduk dan patuh pada semua perkataan dari Heiyi. Maka itu artinya hanya kematianlah yang pantas untuk didapatkan oleh Ululu. Pada akhirnya Heiyi pun segera memberikan perintah langsung kepada pimpinan dari kelompok tentara bayaran yang terkenal paling sadis dan kuat di area gurun pasir ini. Ia adalah Tokharia. Singkatnya, Tokharia pun segera mengeksekusi Ululu sesuai apa perintah dari tuan sementaranya yaitu Heiyi. 点燃圣火，下令处置。 Melihat apa yang dilakukan oleh Tokharia, Yan pun di sini nampak tidak peduli dan ia pun lebih memilih prioritas utamanya saat ini adalah untuk mengobati dulu Ayuya. Barulah nanti semua masalah akan ia bereskan satu persatu. Yan segera membawa Ayuya ke sebuah tempat yang memang sudah disediakan oleh Heiyi. Di sana Yan bermaksud untuk langsung mencabuti beberapa anak panah yang saat ini menancap di tubuh Ayuya. Namun di sini, Ayuya yang sadar jika Yan adalah salah satu anggota dari pengadilan istana yang sangat kejam, yang kemungkinan besar terlibat dalam pembantian sadis sang ayah. Ia pun menolak bantuan dari Yan. Ayuya dengan lantang berkata, jika nanti aku telah sembuh, maka orang pertama yang aku habisi adalah Heiyi. Lalu kemudian seluruh antek-antek dari pengadilan istana termasuk dirimu. Yan di sini tidak terlalu menggubris perkataan dari Ayuya tersebut, hingga akhirnya Ayuya pun memutuskan untuk mengobati dirinya sendiri saja tanpa bantuan dari seorang Yan. Sementara itu di luar camp saat ini, Heiyi bersama dengan Tokharia dan juga para kelompok tentara bayaran. Saat ini mereka sedang memberi sebuah pelajaran, bahkan hingga nyaris mengeksekusi bagi siapa saja anggota dari klan Piwi yang tidak mau untuk patuh dan bergabung menjadi aliansinya. Dan dikarenakan hasil dari sebuah intimidasi seorang Heiyi terkenal sangat kejam, mereka semua pun pada akhirnya patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Heiyi untuk menjadi anak buahnya mulai hari ini, daripada mereka tidak bisa untuk hidup lagi. Tak berselang lama, Yan pun pada akhirnya keluar seorang diri. Ia berkata pada Heiyi jika saat ini kondisi Ayuya sudah membaik dan mungkin tak lama lagi ia akan benar-benar pulih seperti sedia kala. Yan di sini meminta Heiyi untuk mengembalikan kudanya. Heiyi pun memanggil orang-orang untuk membawa kuda dari Yan. Akan tetapi setelah kuda gagah itu besar, Heiyi pun memuji kuda itu dan langsung tanpa ragu menebas kepala dari kuda tersebut. Tentunya dengan hal itu, Yan pun sekarang tidak bisa untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Kesal dengan apa yang dilakukan oleh Heiyi terhadap kuda kesayangannya, Yan pun bertanya pada Heiyi apa maksud dari semua ini. Namun alih-alih menjelaskan apapun, Heiyi pun malah menyuruh semua orang untuk langsung menghabisi Yan sampai mati. Dan pada akhirnya tentunya sekawanan kerucu-kerucu ini bukanlah lawan yang harus ditakuti oleh seorang Yan, mengingat tubuhnya yang besar dan juga ia merupakan salah satu jenderal perang terkuat.
pastinya dengan mudah ia pun mampu mengalahkan semuanya. Dan di sini Yan juga menolak mengakui Heye sebagai pimpinan tertinggi dari kelima klan yang telah ada, yang dimana menurut Yan, jika sosok itu adalah klan Mo yang pantas, dan memang tetua Mo adalah tetua yang paling ditakuti dan juga disegani dihormati oleh keempat klan yang lainnya. Di sini Heye yang sadar jika Yan tidak mau patuh dan tunduk pada semua perintah yang ia berikan. Segera Heye pun mengambil busur anak panahnya. Ia langsung memanah Yan dan menyuruh semua anak buahnya untuk juga bersama-sama memanah Yan hingga ia pun tewas. Tapi Yan tidak mudah ditumbangkan begitu saja. Ia pun segera bangkit untuk kembali melawan. Satu persatu beberapa anak buah pun berhasil ia habisi. Akan tetapi pada akhirnya, karena banyaknya lawan yang harus ia hadapi dan juga banyaknya anak panah yang tertancap pada tubuhnya saat ini, pada akhirnya Yan pun benar-benar tumbang. Ia pun tidak mampu untuk lagi melawan. Kemudian setelah itu Tok Haria pun muncul di hadapan Yan bersama dengan para kelompok tentara bayaran yang ia pimpin. Dan di sini kemungkinan besarnya jika Tok Haria lah yang akan menghadapi seorang Yan langsung. Tak lama setelah kejadian itu, seekor elang pun tiba-tiba datang, dan elang itu pun berdiri tepat di atas tangan Tok Haria, yang ternyata itu memang hewan peliharaannya yang menjadikan sebuah pengirim surat, yang dimana ternyata ada sebuah surat yang diselipkan di kaki elang tersebut. Setelah Tok Haria membacanya, ia pun sekarang mengerti harus melakukan apa. Di waktu bersamaan, Heye pun segera memerintahkan Tok Haria untuk langsung juga mengeksekusinya sama seperti Ululu. Namun Tok Haria pun hanya bisa patuh, dan ia pun meminta semua anggotanya untuk mengepung habis seorang Yan. Dan ia pun berkata di tengah-tengah Yan, "Aku adalah pelindungnya. Siapapun yang berani untuk mengganggu orang ini dan melukainya kembali, pasti aku tidak akan segan-segan untuk menghabisinya." Jawaban dari Tok Haria itu pun sontak membuat Heye menjadi bingung di sini, karena mengingat ia adalah sosok para tentara bayaran yang memang sudah dibayar mahal oleh Heye. Akan tetapi ternyata Tok Haria menjelaskan pada Heye jika sebenarnya ada orang yang telah membayarnya berkali-kali lipat dan memintanya untuk mau menjadi tentara bayaran dari Heye, yang tak lain orang itu adalah Tuan Pei. Dan saat ini Tuan Pei telah membayar dengan jumlah yang jauh lebih mahal dari seorang Heye untuk meminta para kelompok tentara bayaran melindungi Yan dalam kondisi apapun. Merasa ditipu oleh Tok Haria dan juga para tentara bayaran yang telah ia sewa sebelumnya, Heye kemudian menyuruh semua anggotanya yang tersisa untuk membantai habis para tentara bayaran ini. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk melakukan itu, sebab mereka tahu betapa berbahayanya kiprah kebengisan dari kelompok para tentara bayaran gurun ini. Namun pada akhirnya setelah Heye menjanjikan pada siapapun yang berhasil untuk menghabisinya, dan mereka nantinya akan diberikan sebuah imbalan yang sangat besar, pada akhirnya mereka semua pun memberanikan diri. Sementara itu Tok Haria dan juga kelompoknya yang menyadari hal tersebut, ia pun memutuskan untuk tetap maju menyelamatkan Yan dan membantai habis siapapun yang mencoba untuk menghalangi langkah mereka. Menyadari kelompok dari Tok Haria yang berhasil lolos, Yan pun segera memerintahkan para anggotanya untuk mengambil kuda dan berbalik untuk mengejar. Akan tetapi secara mengejutkan, sekelompok kuda peliharaan Heye tiba-tiba saja berlari sangat liar. Dan kabar buruknya adalah kandang kuda saat ini telah terbakar habis, yang dimana semua itu adalah ulah dari Su dan juga Dauma. Dari sekelompok kuda yang berlari sangat liar dan juga membabi buta, Dauma dan juga Su pun datang dengan membawa pedang. Kemudian mereka berdua pun membantai habis para anggota dari Heye. Dan di sana juga anggota dari Tok Haria berkata jika ada orang dari kelompok tengah yang mencoba untuk memperkeruh suasana. Akan tetapi dikarenakan mereka bukan bagian dari daftar orang yang harus mereka lindungi, maka Tok Haria berkata pada seluruh anggota klan bayarannya agar sebaiknya tidak usah memperdulikan Dauma dan juga Su. Di tengah kekacauan yang saat ini sedang terjadi, Dauma pun melihat jika sosok Heye
ada di depannya. Kemudian Doma pun berusaha untuk menangkap Heyi. Sadar jika dirinya saat ini terancam, Heyi pun berusaha untuk berlari, menghindar menjauh dari amarah seorang Doma. Yang kemudian Doma pun kehilangan jejak dari Heyi. Sementara Heyi saat ini yang mencoba untuk bersembunyi di sebuah tempat yang dimana di dalamnya ada Ayuya. Dan di sana ia pun melihat Ayuya dalam kondisi yang sangat sekarat, tapi amarahnya tidak pernah padam. So guys, kita flashback lagi yuk bentar ke masa lalu Heyi. Kenapa dia sampai tega ngebantai bokapnya sendiri? Jadi ceritanya di waktu itu, sewaktu usia Heyi itu kurang lebih masih 17 tahun. Ayahnya emang udah sakit parah gitu kan. Terus udah gitu, tetuamo atau ketuamo gitu. Di siang itu di klannya, Heyi lagi ngerawat bokapnya yang emang udah sekarat parah. Kemudian ketuamo datang bareng si Ayuya. Maksudnya sih buat ngejenguk, sekalian ngerundingin sama ayah dari Heyi buat perjodohan atau lamaran antara Ayuya bersama dengan Heyi di masa depan. Tapi ngelihat kondisi dari sang ayah yang belum bisa diajak untuk berdiskusi, pada akhirnya ketua maupun membatalkan niatnya itu. Ia pun menunda sampai seenggaknya ayah si Heyi ini benar-benar sembuh dan bisa diajakin buat diskusi. Hal itu ngebuat si Heyi pun jadi marah, karena itu artinya sama aja. Kemungkinan besarnya adalah dia itu bakalan batal pertunangan atau menikah bersama dengan gadis yang ia cintai semasa kecil, yaitu Ayuya. Karena hal itu, ketua maupun kemudian mutusin buat balik lagi ke klanmu. Hal itu ngebuat si Heyi jadi marah karena si ayahnya gak sadar-sadar, hingga pertunangan itu pun akhirnya diundur. Hal itu pun membuat si Heyi jadi gelap mata. Ia langsung nyekek si ayah hingga ia pun meninggoy. Di sini tanpa disadari, Heyi pun langsung mencekik Ayuya. Ia pun berharap jika Ayuya pasti akan mati dan hidup bahagia di alam sana bersama dengan Heyi. Sebab Heyi tahu jika pasti nyawanya tidak akan diampuni oleh seorang Doma. Ayuya di sini berusaha dengan keras melepaskan dirinya dari cekikan Heyi. Segala barang ia berusaha untuk gapai. Singkatnya, Ayuya pun berhasil mengambil salah satu busur anak panah yang tadi menancap di tubuhnya, dan ia pun langsung menancapkannya tepat di leher Heyi. Dalam keadaan kepala yang terbakar, Heyi pun berlari untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi setelah keluar dari tempat tersebut, rupanya ia sudah disambut oleh Doma. Doma pun langsung berusaha untuk menghabisi Heyi saat ini juga, yang kemudian dengan tertatih-tatih, Ayuya pun menghentikan aksi Doma tersebut dengan membawa 4 busur anak panah sekaligus. Ayuya pun berjalan secara perlahan menghampiri Doma. Ia berkata pada Doma, jika tidak boleh ada satu orang pun yang menghabisi Heyi selain dirinya sendiri, dikarenakan semua ini adalah balas dendam antara dirinya dan juga Heyi yang telah dengan keji menghabisi ayahnya ketua Mo. Doma pun di sini mengerti dan paham dengan apa yang dikatakan oleh Ayuya. Lalu ia pun membuat Ayuya agar dirinya bisa lebih mudah untuk mengeksekusi Heyi. Singkatnya, tanpa belas kasihan dan rasa amarah yang sudah tidak bisa untuk dibendung lagi dalam hatinya, beberapa anak panah itu pun satu persatu langsung ditancapkan oleh Ayuya. Dengan hal itu, pada akhirnya Heyi pun tewas. Beberapa hari sebelumnya, kemudian cerita pun saat ini berfokus ke negara Sui. Di sana terlihat Tuan Pei yang merupakan seorang Perdana Menteri. Ia pun di sana mendapatkan sebuah kabar yang membuatnya terkejut. Jika faktanya Heyi benar-benar sudah tewas kali ini. Tuan Pei tidak menyangka jika kematian Heyi begitu cepat dari prediksi yang sudah ia jadwalkan. Dan itu artinya jika papan catur harus segera secepatnya untuk dijalankan. Jika tidak, semua rencana akan kacau. Tuan Pei segera memerintahkan seluruh orang-orangnya untuk melakukan sebuah rencana besar yang memang sudah ia rencanakan jauh dari hari sebelumnya.
Sementara itu di gurun pasir, orang-orang yang melihat jika saat ini ketua mereka yaitu Heiyi telah meninggal dunia, mereka pun di sini berpura-pura bersimpati dan mengagung-agungkan Ayuya, memohon pada Ayuya jika mereka harus direkrut oleh Ayuya supaya mereka tidak kehilangan arah. Mendengar pengkhianatan tersebut, Ayuya pun di sini bukannya senang, ia pun malah berbalik dan mengutuk mereka semua. Ayuya menganggap jika orang-orang ini hanyalah sekumpulan manusia-manusia munafik yang hanya menjilat dan memanfaatkan situasi yang sedang terjadi saja. Maka dari itu, Ayuya sama sekali tidak butuh pengikut orang-orang munafik semacam ini. Mereka pun disuruh pergi oleh Ayuya sebab Ayuya yang sudah sangat muak untuk melihat wajah mereka semua satu persatu. Keesokan harinya, Douma bersama dengan Ayuya tidak tidur semalaman. Mereka selalu saja memikirkan hal yang sama, yaitu bagaimana nasib kedepannya untuk klanmu, yang dikhawatirkan oleh Ayuya dan juga Douma jika klanmu saat ini benar-benar telah tiada lagi. Yang setelah itu, Douma dan juga Ayuya dihampiri oleh Tokharia bersama dengan para tentara bayaran gurun, dan di sini Tokharia pun bermaksud untuk menawari Ayuya untuk bekerja sama dengannya. Namun di sini pada awalnya Ayuya pun nampaknya menolak mentah-mentah kerjasama tersebut dikarenakan menurut Ayuya jika Tokharia bersama dengan kelompok tentara bayarannya hanyalah sekumpulan manusia munafik yang hanya bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan saja tanpa berpikir apa akibat yang akan terjadi. Dan di sini Tokharia menjelaskan pada Ayuya jika mereka sebenarnya tidak patuh pada tuan manapun dan juga siapapun, melainkan mereka hanya patuh pada sebuah perintah dan juga uang, yang dimana uang itu hanyalah untuk mereka bertahan hidup saja. Di hadapan Ayuya, Tokharia mencoba untuk menjelaskan semua kekacauan yang terjadi jika saat ini pasukan dari negara Sui akan segera tiba ke tempat ini untuk menumbuhkan sebuah pembunuhan dan juga perampasan yang akan dimulai tak lama lagi dari sekarang, yang dimana semua itu memang sudah direncanakan jauh dari hari sebelumnya oleh Tuan Pei. Karena hal itu juga, pada akhirnya Tokharia sadar jika ini ada sesuatu yang salah. Ia bersama dengan kelompoknya berniat untuk mencegah aksi dari Tuan Pei tersebut. Para pasukannya akan dihalau oleh kelompok mereka nantinya, agar nantinya juga akan menekan nilai-nilai kematian yang mungkin jumlahnya bisa ditekan sesedikit mungkin. Begitupun kembali kepada Ayuya yang juga ingin membalas atas kematian tetuamu. Pada akhirnya Ayuya pun sepakat untuk bergabung bersama dengan Tokharia. Yang setelah itu Ayuya pun sebelum ia pergi, ia pun meminta Douma untuk mewakili dirinya berpisah bersama dengan Ki, yang dimana Douma pun mengatakan jika jodoh, maut dan juga takdir memang semua sudah digariskan, yang itu artinya Ayuya harus meminta izin atau berpamitan sendiri dengan Ki tanpa diwakili oleh Douma. Ayuya pun di sini bingung sewaktu ia melihat di atas tebing. Ternyata Ki melambaikan tangannya bersama dengan Yanzi dan juga Tuan Serba Tahu. Tapi Ayuya tidak sanggup untuk berpamitan dan mengucapkan perpisahan kepada Ki, yang dimana mungkin ini adalah perpisahan terakhir mereka. Ayuya pun memutuskan untuk segera naik ke sebuah kuda yang memang sudah disiapkan oleh Tokharia. Pada akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Douma, sementara Douma yang akan pergi juga ke tempat yang berbeda, jauh berlawanan bersama dengan Ayuya dan juga Tokharia. Masih di tempat itu, di sana terlihat jika Wululu saat ini tubuhnya sedang diikat dengan banyak rantai pada sebuah batang kayu, yang ternyata di malam itu Tokharia tidak benar-benar menghabisi Wululu, melainkan ia hanya membuat Wululu pingsan saja. Lalu kemudian para anggota pasukan dari klan milik ayah Wululu datang ke sana dan berusaha untuk menyelamatkan tuan muda mereka. Di sini mereka juga meminta maaf karena terlambat datang untuk menyelamatkan Wululu. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I
got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.